dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pejabat Ketua STIS Kebumen dan para pembantu, yang kami hormati para ketua lembaga dan ketua program studi STIS Kebumen, yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat Kabupaten Kebumen, yang serta segenap tamu undangan dan para mahasiswa-mahasiswi STIS Kebumen yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari Ahad tanggal 27 Maret tahun 2022 kita dapat bertemu dalam acara diskusi rutin ilmiah Halaqah akademik dengan tema Negara Pelindung Rakyat tanpa ada halangan suatu apa. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan, kemudian acara yang ketiga adalah acara inti, dan diakhiri dengan penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan dari pejabat Ketua STIS Kebumen, Dr. Teguh Rohmani MM. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Supeti SHMH dari Unit Semarang. Yang kami hormati Bapak Dr. SHMKM dari Kebumen. Bapak Ibu sekalian dari Lembaga Pelita Umat, Lembaga Bantuan Hukum Kebumen Pelita Umat, para tamu undangan yang berbahagia, serta para mahasiswa dan mahasiswa STIS Kebumen yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah SWT pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu di acara rutin yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, yaitu Halaqah akademik. Perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwa acara ini adalah salah satu acara andalan dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kebumen, berupa Halaqah akademik, di mana pada kegiatan ini kami senantiasa untuk mendiskusikan isu-isu yang sedang aktual di masyarakat, sehingga melalui forum ini diharapkan bisa memberikan sumbangan berupa pemikiran maupun saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang aktual terjadi baik di tingkat lokal Kebumen, regional, provinsi, nasional Indonesia maupun tingkat internasional. Salawat dan salam senantiasa dipanjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya yang amin Allahumma amin. Dan untuk topik Halaqah akademik pada kesempatan pagi hingga siang hari ini adalah kami mengambil tema yaitu Negara Pelindung Rakyat, dengan tanda tanya. Karena memang sudah menjadi tugas negara adalah melindungi rakyat. Nah, nanti di forum ini coba kita diskusikan
tentu saja dengan nuansa akademik yang menjadi ciri khas dari sebuah perguruan tinggi. Dan kami sengaja menghadirkan para pakar yang memang berkompeten, yaitu Profesor Dr. Suteki SHM yaitu Guru Besar Undip Semarang dan juga pakar hukum. Beliau akan nanti membahas tentang negara kalah dengan mafia dari tinjauan juridisnya. Dan yang kedua adalah beliau tokoh dari Kebumen, yaitu Dr. Haji Teguh Purnomo SHM HMKN, praktisi hukum, advokat, owner Gedung Putih, dan juga pembantu ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kebumen, dengan nanti akan mencoba membedah tentang rakyat jadi korban atau dikorbankan. Dan semoga nanti dalam diskusi juga akan berkembang dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin sedang hangat sekarang di masyarakat, bagaimana tentang fenomena kenaikan harga minyak gitu ya, atau mungkin juga kewajiban harus mengikuti program BPJS bagi rakyat. Itu nanti coba akan didiskusikan oleh para pakar yang memang membidangi hal tersebut. Dan nanti juga bisa berkembang dari para hadirin sekalian yang ingin mungkin memberikan pertanyaan, masukan atau juga saran kepada pembicara, pembukaan sumber dan juga forum ini. Dan saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya sebagai perwakilan dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kebumen. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat berdiskusi melalui halaqah akademik pada kesempatan pagi hingga siang nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dilanjutkan dengan acara inti yaitu halaqah akademik dengan tema Negara Pelindung Rakyat. Baiklah, sebelum acara diskusi ini dimulai, saya akan memperkenalkan moderator pada pagi hari ini yang akan memandu jalannya diskusi. Beliau adalah Bapak Yogi W. Akbari, salah satu sosok yang luar biasa. Beliau berasal dari LBH Pelita Umat Magelang. Selain itu, beliau adalah seorang owner kopi ideologis dan juga trainer entrepreneur muslim. Baiklah, langsung saja kita sambut beliau, Bapak Yogi. Kami silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang HP. Ketinggalan mereka. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa bertemu di sini di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini, di acara yang juga semoga diberkahi oleh Allah ini. Saya agak surprise terus terang. Surprise dari sisi judul acaranya ini sungguh bagus ya, karena ini menggunakan bahasa Arab ya, yaitu halqah, yang mana pada saat ini kita tidak bisa pungkiri umat Islam itu perlahan tapi pasti dia akan semakin merindukan Islam sekarang. Kita bisa melihat misalnya fenomena menutup aurat ya, yang dulu mungkin jarang kita bisa melihat itu, tapi kalau sekarang justru sudah mulai banyak ya. Dan halqah ini artinya itu adalah lingkaran. Jadi ini lingkaran, nah ini sesuai. Jadi saya agak surprise dari ketika sampai sini, judul acaranya halqah akademik. Nah, ini bagus ya, gitu ya. Baik, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak hal ya. Setidaknya jangan terlalu tegang lah. Kita asik-asik aja ya, kita asik-asik. Karena kenapa? Karena kalau tegang itu di luar sana sudah tegang, masa kita tegang lagi gitu ya. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan membahas hal-hal yang asik-asik gitu ya. Dan kita juga sudah datangkan pembicara yang juga asik-asik ya. Yaitu yang pertama adalah Bapak Profesor Suteki. Saya selama ini terus terang Prof, itu bertanya-tanya, ini yang bacanya yang benar itu Suteki apa Suteki? Tapi terjawab tadi.
Karena ternyata itu singkatan dari Su-nya apa? Su itu seneng. Seneng ya, dan Teteki. Oh, Teteki. Jadi bacanya Suteki gitu ya, bener ya. Nah, itu terjawab tadi, padahal saya tidak bertanya, beliau cerita sendiri. Gitu ya. Itu beliau seorang guru besar ya di Universitas Diponegoro. Nah, kemudian pembicara yang kedua adalah Bapak Teguh Purnomo, Dr. Teguh Purnomo ya. Beliau yang punya sekolah tinggi nih Pak ya? Oh beliau malah, oh karena sama-sama Teguhnya. Jadi tertukar ya. Pemiliknya Teguh juga ya, tapi bukan Teguh Purnomo, Teguh apa tadi ya? Rohmani, baik ya. Alhamdulillah, insya Allah kita akan membicarakan tentang negara pelindung rakyat. Nah, dia ada tanda tanyanya ya, dan kita insya Allah nanti mungkin ada pemaparan sedikit dari para narasumber, kemudian nanti akan kita floorkan ya supaya asik ya, kita diskusi secara santai. Baik, monggo kepada para narasumber dipersilakan untuk menempati tempatnya. Ya, baik, kita langsung awali ya pembicaraan diskusi kita pada hari ini. Saya sambil duduk ya. Jadi gimana kabarnya para narasumber sekalian? Alhamdulillah. Ya. Semoga peserta semua ini juga dalam kondisi baik ya. Masih pada asik-asik aja ya, atau sudah mulai puyeng ini masalah kenaikan macam-macam ini? Masih asik-asik ya? Asik. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa mengambil hal-hal positif ya, yang bisa kita ambil dari kejadian yang ada. Ini begini Prof, terus terang untuk tema yang akan disampaikan, judulnya itu adalah negara kalah dengan mafia. Tinjau Inggris tanda tanya juga ya. Nanti yang tema yang kedua juga tanda tanya juga. Ini serba penuh tanda tanya kita sekarang ya. Gitu. Nah saya terus terang Prof, ketika mendengar istilah negara kalah dengan mafia, saya tuh tergambarnya itu film. Ya, zaman dulu kan ada film The Godfather ya, The Godfather ya, itu yang sampai 2 atau 3 nyambung itu ya. Nah, saya ketika mendengar istilah mafia itu connected langsung ke situ. Jadi, ini apa jangan-jangan ada suatu ya, kemudian yang ini bisa apa? Nah, ini kalau mafia yang Profesor maksudkan itu mafia seperti apa? Itu dulu ya? Iya. Ya, baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama, saya tetap ingin mengajak ya Bapak Ibu Saudara sekalian memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena di kesempatan yang berbahagia ini panjenengan dan saya dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat. Insya Allah tidak dalam kondisi omikron. Nah, kita sudah bebas di mana-mana gitu. Di Mandalika juga kayak gitu ya kan. Apalagi ini cuma sedikit orang ya Mas. Sudah kita insya Allah bebas dari itu. Yang kedua, sholawat dan salam semoga juga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta kaum kerabatnya. Yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh bini sepuh di daerah Kebumen ini dan juga hadirin semuanya, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita bicara tentang negara kalah dengan mafia, itu mafianya itu siapa? Nah, itu dia. Mafianya itu bisa saya katakan secara singkat adalah peng-peng. Peng-peng itu penguasa dan pengusaha. Oh, penguasa. Jadi ini penguasa. Ini ada ceritanya kalau kita lihat dari zaman Eropa klasik itu kan dulu di awalnya zaman kerajaan itu sebenarnya ada gium yang sangat kita terkenal, yang sangat dikenal kita itu namanya Fox Ray Fox Day. Jadi suara raja adalah suara Tuhan. Pertama begitu, ini dia kan ya. Berarti Ray di sini raja itu. Ya, jadi suara raja itu suara Tuhan. Kemudian setelah ada ide ke demokrasi, ada gium ini kemudian istilahnya digugat atau kalau makar itu namanya
digugat atau di apa istilahnya itu? Dikudeta, ya betul. Saya cuma mancing aja. Berarti beliau Iya betul, memancing. Saya mancing kok terjawab ya betul. Terpancing. Dikudeta menjadi apa? Menjadi Vox Populi Vox Dei. Nah gitu. Jadi suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah kan gitu. Dan ini diperjuangkan sampai mati-matian. Demokrasi itu diperjuangkan mati-matian. Unsurnya apa? 3 hal. Ada trias politika. Jadi kekuasaan di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu dalam pembentukan peraturan, eksekutif yang menjalankan mestinya begitu, kemudian yang yudikatif yang adili. Dulu separation of power itu terpisah ini. Nah, tapi ternyata di dalam sistem demokrasi ada pendompleng namanya. Pendomplengnya siapa? Pendomplengnya adalah waktu itu namanya ini bengkel. Oh. Jadi bengkel itu yang ini bengkelnya bukan negara, tapi bengkel swasta. Nah, yang paling kental itu ketika zaman kerajaan Inggris ya, di England itu. Pertama kali, jadi ini menyusup. Kalau kita sekarang kalau di sistem ekonomi liberal itu namanya invisible hand. Jadi tangan tidak nampak. Tapi justru ini yang mengendalikan negara sebenarnya itu adalah bengkel ini. Misalnya ya tidak nampak tapi mengendalikan. Yang trias politika itu dikendalikan oleh bengkel ini. Nah, pertama kali Raja Inggris di tahun 1668 itu duwe utang. Ya, punya utang di bengkel ini, itu awalnya begitu. Nah, maka saya sebut penguasanya adalah raja, pengusaha adalah bengkelnya ini. Nah, lalu demokrasi sebenarnya sudah berubah dari zaman dulu. Ketika peng-peng masuk namanya tidak lagi demokrasi, namanya disebut dengan oklokrasi. Oklokrasi adalah sistem pemerintah negara yang dikendalikan oleh bengkel. Ya, oklokrasi namanya. Nah, jadi ini sebenarnya dikendalikan oleh orang yang jane, orang ngerti bagaimana memerintah negara. Nah, tapi dia punya duit itu, punya kekuasaan, punya lah. Dan yang akhirnya apa? 3 kekuasaan pemerintah negara dalam bentuk trias politika tadi dikendalikan oleh invisible hand, namanya pengusaha tadi yang punya duit. Karena rajanya apa? Raja tersandra oleh bengkel itu. Nah, ini kemudian terus-menerus ya, sistem ekonomi kapitalisme begitu, maka dalam sistem ekonomi kapitalisme demokrasi juga dikendalikan oleh namanya invisible hand. Kalau kita sebut namanya sekarang oligarki atau apa istilahnya itu, atau cukong-cukong ya. Dan ini terbukti dalam setiap demokrasi kita, namanya taruh yang paling jelas ada penelitiannya itu di pemilihan kepala daerah. Ini penelitian dari ICW, dari KPK, dari Pak Mahfud MD sendiri menyatakan 82% pilkada itu didanai oleh cukong. Nah, jadi percaya orang, ini nek umpama ini ditarik naik sedikit, kira-kira pilpres itu didanai cukong enggak? Nah, kan ada ini nalare lho iki. Yo tidak tertutup kemungkinan. Aku tapi nggak punya bukti survei ini ono. Makanya saya cuma menanyakan, apakah tidak mungkin pilpres itu juga didanai oleh cukong? Nek bener didanai cukong, nah kemudian kita berkata apa? Nanti pengendalian trias politika sama juga akan dikendalikan oleh pengnya penguasa yang sedang berkuasa sekarang, bukan negara itu sebenarnya, maksudnya bukan mewakili negara secara umum, ditambah dengan pengusaha, namanya peng disebut dengan oligarki. Nanti ditambah sedikit lebih kuat dengan politik, partai politik. Jadi nanti penguasa tambah partai politik ditambah pengusaha, wow itu sudah hegemoni istilahnya, kesatuan yang sulit untuk ditembus. Akhirnya apa? Hukum-hukum di negara kita juga dikendalikan oleh oligarki ini, penguasa, pengusaha, dan partai politik. Ini yang kalau tidak benar dilakukan, jadilah namanya mafioso, mafia, kan itu kan? Sebenarnya mafia di dalamnya itu ada enggak dari unsur pemerintah negara atau penguasa? Ada. Jadi kalau sebenarnya kalau kita mengatakan negara kalah dengan mafia, lalu sebagian mafia itu adalah orang-orang di negara, gitu loh.
Contoh misalnya yang paling dekat dengan kita ya, mafia tanah. Ya. Apa mafia tanah itu orang di luar pemerintah juga? Tidak mungkin. Kan itu kan mafia kasus namanya Markus. Apa tidak ada orang dalam dari negara? Ada. Maka ini peng-peng atau penguasa dan pengusaha atau penguasa dan siapa lagi di situ ada mafia pertanahan juga tadi yang sebut. Ini sekarang kan masih digenjot. Nah, mafia lain apa? Mafia pangan. Mafia pangan. Oh, mafia pangan juga sama. Oh iya yang kemarin. Nah, kemarin jadi kan malah ada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi itu menyampaikan permohonan maaf karena pihaknya belum mampu menangani permasalahan minyak goreng. Apa? Tidak mampu mengalahkan namanya mafia pangan khususnya dalam tata niaga minyak, ya, tata niaga minyak goreng. Nah, kok mikir mau menangani ini malah HET-nya dicabut, betul kan? Ya. Harga eceran tertinggi untuk minyak kemasan dicabut. Sementara waktu itu kan tidak ada ini, tidak ada di pasaran. Dengan cari ya itu yang kemasan aja sulit. Nek ono mesti regane tinggi, lalu putusan Mendak ini mencabut harga eceran tertinggi. Baru muncul. Setelah itu, berarti apa? Di sini berarti ada mafia. Apa? Dalam arti spekulan yang menimbun. Padahal di Undang-Undang Pangan itu ada hukumannya. Siapa yang menimbun dalam keadaan langka, maka dihukum 7 tahun atau denda itu sampai 100 miliar rupiah. Tapi ini nggak dijalankan, gitu loh. Nah mestinya begitu brut kan kita tahu, oh berarti kamu menimbun, jelas kan? Sebenarnya mudah ya. Gampang. Maka sampai titik terakhir kemarin Pak Lutfi mau ngomong tuh, saya akan buka itu mafia dalam minyak goreng ini. Ya. Tapi katanya sampai sekarang belum berhasil membuka. Wedira. Ini kenapa? Karena dulu ada utang budi, ada ini macam-macam gitu loh maksudnya ya. Kalau misalnya ya terbelenggu dia. Ya terbelenggu oleh mafia, dalam arti oleh pengusaha-pengusaha di bidang ini. Belum tentu juga orang dalam juga tidak ikut andil dalam mafia ini gitu loh. Jadi di uber-uber menurut saya yakin tidak mungkin hanya pihak swasta saja, mesti ada dugaan kuat ada campur tangan dari pemerintah yang ingin juga ngambil itu. Person pemerintah. Karena dari sisi produksi kita ini mestinya nggak mungkin kelangkaan. Betul. Ini nanti next katanya ini persoalan gula ini. Nanti hati-hati ini. Sudah ada kabar banyak ini kemungkinan yang terjadi kelangkaan gula. Nah ini padahal kita ya produsen gula, produsen minyak. Minyaknya sebenarnya digali betul kan bukannya minyak sawit, oh minyak kelapa ya. Katanya sini dulu yang bekas ada yang sekarang ya. Apa namanya? Minyak kopra. Maxo ya. Maxo. Ya, Max Oli. Tadi saya bacanya ini kok Maxo Lai. Berarti kalau Maxo Lai berarti Maxo yang bohong. Tapi yang dibaca Maxo Oli. Nah benar. Berarti Max Oli. Oli bahasa Belanda ya. Dia oli itu kan minyak, benar-benar. Bacanya mestinya Max Oli, bukan Maxo Lai. Nah, Maxo Lai berarti pendukung kebohongan itu. Jadi ceritanya gitu mas. Jadi mafia seperti itu ya. Nah berarti negara ini dari kalimat itu ya, negara kalah dengan mafia. Berarti di sini negara itu kan sebagai institusi. Ya. Yang kemudian dia ada person-person yang seharusnya merepresentasikan institusi itu. Betul. Nah, tetapi rupanya ini ada indikasi bahwa orang-orang yang ini seharusnya posisi dia adalah menjadi representasi dari institusi itu, tetapi kemudian ada sesuatu dengan yang peng satunya lagi, sehingga kemudian menjadi sebuah institusi baru, ya, tanda petik, ya, yang mengalahkan institusi yang seharusnya ini judul kita adalah pelindung rakyat, harusnya. Begitu ya? Ya karena kalau kita lihat dasarnya kan kita punya ideologi namanya Pancasila, gitu kan? Ya. Ideologi Pancasila itu mulai dari sila pertama Tuhan Yang Maha Esa, berakhirnya kan nanti ke sini ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah itu diterjemahkan ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di pembukaan alinea yang keempat itu jelas bahwa tugas negara, tujuan negara yang didirikan adalah antara lain untuk mensejahterakan kesejahteraan umum. Jadi mensejahterakan rakyat kan. Itu berarti tugas negara apa? Salah satunya ya bagaimana meriayah. Kita kembali ke sila keempat itu kan kerakyatan kan dari
bagaimana meriayah Meriayah rakyat. Kerakyatan dia, riayah itu kan pengurus. Ya. Kepengurusan rakyat kan itu kan, yang didasarkan pada apa? Yang itu didasarkan pada hikmah kebijaksanaan. Hikmahnya itu adalah petunjuk Allah Tuhan. Jadi jangan dimaknai lain ini, tapi kebijaksanaan atas pertimbangan akal budi manusia. Jadi sebenarnya komplit. Bagaimana meriayah rakyat, lalu didasarkan pada petunjuk Tuhan, petunjuk Allah, dan juga kebijaksanaan akal budi manusia. Nah itu arahnya ke situ mestinya. Nah ketika lalu ini tidak dijalankan, maka bisa dikatakan hak rakyat atas pangan tidak dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah negara namanya ya, pemerintah negara, bukan hanya pemerintah, tapi kan nanti berkaitan dengan DPR-nya, dengan itu kan semuanya itu pemerintah negara. Nah, ketika itu dia jalankan maka dikatakan kena wong Jawa nglirwake dawuh. Nglirwake itu mengabaikan, ya mengabaikan dawuh konstitusi bahwa ini bertugas untuk malah kebijakannya malah dikatakan banyak yang menyimpang atau mungkin bahasa kerennya amanat institusi. Ya, amanat konstitusi itu diabaikan atau dengan apakah kesengajaan atau tidak saya tidak tahu, tapi kalau membeloknya tadi kepada vested interest ke pengusaha terutama itu, makanya ya kebijakannya lebih cenderung pemenuhan pada kepentingan pengusaha. Ya apakah itu persoalan apalagi dari awal itu soal undang-undang KPK perubahan itu, kemudian Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, Anda tahu sendiri ya, sumber daya air. Ya, sumber daya air yang saya pernah juga menjadi ahli. Saya katakan itu privatisasi, sebenarnya sudah dibatalkan total, tapi di tahun 2019 kemarin ada undang-undang yang baru, lalu dianulir lagi di Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya intinya masih kembali ke maunya ke privatisasi itu. Nah itu kan juga berbahaya, artinya pemihakan pada rakyat buat nanti dulu. Padahal diprediksikan nanti juga akan terjadi namanya water war, perang air. Jadi perang nanti di akhir itu tidak tahu nanti kapan itu akan memperebutkan air. Jadi air bersih, jangan ngomong itu laut banyak, mau ombe kan langsung. Enggak gitu, air yang kita maksud air bersih. Dan dia yang tadinya dingin jadi panas. Ya, jadi panas bisa, menjadi batu, jadi es. Bukan itu. Nah, jadi kebijakan termasuk ke persoalan tata niaga minyak goreng ini kan kebijakan yang menurut saya ini adalah bukan pro rakyat, tetapi lebih pro pada pengusaha. Nah, itu artinya apa? Ini kalau jangka panjang persoalan pangan misalnya terjadi kelangkaan terus begitu, itu bisa dikatakan silent genocide. Jadi pembunuhan secara diam-diam ya. Lu bahaya loh Mas, soal pangan. Maka pangan itu kita mempunyai namanya hak atas pangan. Mulai dari namanya Kovenan Internasional tentang ekonomi sosial budaya ya. Itu kan juga kita punya namanya hak atas pangan. Kalau kita punya hak atas pangan, maka negara itu kan wajib, terutama pemerintah di sini. Anda lihat itu. Ya, Anda lihat di undang-undang undang-undang hak asasi manusia itu. Ketika kita punya HAM, maka pemerintah itu wajib memenuhi. Bukan malah tadi kalau begitu memihak kepada pengusaha itu otomatis ya rakyat itu seolah-olah nanti antara negara dengan maksudnya di pemerintah khususnya dengan rakyat itu ibaratnya negara itu melakukan jual beli pada rakyat. Bisnis ya. Negara, ya betul, negara itu produsen, rakyat konsumen. Kalau sudah begini, hubungannya hanya persoalan profit oriented. Padahal kalau hubungan negara dengan rakyat, negara itu ibaratnya sebagai bapaknya rakyat. Maka negara harus menjadi pemurah, namanya negara benevolent. Negara pemurah kepada rakyatnya. Berarti apa? Tidak persoalan untung rugi. Tapi ya, artinya bukan persoalan profit. Sebagaimana ayah kepada anak ya. Iya, kan nggak ada hitung-hitungan jual beli toh. Ini maksudnya meriayah anaknya hitungan. Tak hitung semene sampai sekian umurmu, kayak lu ngentekne duit semene. Nggak ada kan kita. Nanti gue kudu balekne semene nak iki. Nggak ada. Karena apa? Yang dipentingkan bukan profit tapi benefit. Nah, jadi kalau kita maunya kesini negara itu supaya menjadi pengurus ya, menjadi pengurus rakyatnya harus mikir benefit, bukan profit, bukan jual beli. Nah sekarang ini kan sudah kayak jual beli. Umpamanya jenengan mau masang pam misalnya. Ketika misal belum tersalurkan itu, wah kami ingin, iya, gelem tak salurke, neng kowe kudu sediakne pipone.
tenaga untuk people itu namanya full cost recovery. Ini sudah jual beli. Listrik juga gitu. Padahal itu kan negara loh. Rakyat negara wajib memberikan apa itu saluran, ya kan, jaringan salurannya sampai pada titik sampai ke tujuan. Iya, dalam full cost recovery ini negara dan rakyat jual beli. Maka yang dipentingkan apa? Yang dipentingkan adalah daerah-daerah yang dinilai itu menghasilkan daya beli. Iya, daya beli tinggi. Banyak nyedot air berarti kan tinggi. Ini nek sing daerah-daerah alah kae sing gunane wong ini wis ora enggak usah dilayani. Nah, itu istilahnya cherry picking. Jadi cherry picking. Jadi mau melayani gon-gon yang pick aja. Ya pick saja. Ya, yang mempick hanya gon-gon yang cherry. Cherry itu yang menguntungkan. Menggiurkan. Ya buah cherry itu ya, yang kira-kira yang menggiurkan. Ini namanya jualan. Negara produsen, rakyat sebagai konsumen. Ini mesti apa? Rakyat akan selalu dikalahkan. Yang penting untungnya apa? Wah, ternyata nek kita petani gitu, PLN rugine piro? Utangnya ke negara saiki piro? Utang ke negara. Padahal ini perusahaan negara, utang ke negara. Hampir tadi ada hitungan 60 sampai 100 triliun. Coba bayangin itu. Iki lagi PLN, belum yang lain, belum Pertamina, belum ini. Jenengan nek mau tahu begitu, waduh. Tapi kan jenengan mikirnya kan sebetulnya dia iso mangan, sebetulnya dia apik-apik baik. Yang penting gorengnya. Nah, ini kan perlu kita penyadaran. Saya tidak ngububin jenengan untuk membenci penyebaran, tapi kilo dibuka jenengan ben ngerti. Nek ngene berarti jenengan kudu nanti ada perubahan kemana? Pada penyelenggara negara yang betul-betul mampu meriayah rakyatnya. Kata tak? Terus ini, tapi kita ini kadang-kadang ya di kampanye itu wis alah pokoknya sing menehi 1.000 ya tak coblos. Padahal 1.000 itu nanti rekosane awake dhewe 5 tahun bisa 10 tahun. Seperti gorendeng. Nah, 3 rendeng balik 3 rendeng balik 3 rendeng sampai 10. Lho nek 2 kali rendeng 10 tahun itu. Ora 3 rendeng belum perpanjangan ya. Belum nanti mau perpanjangan. Ada 3 periode. Revolusi Nah, rakyat ini aja, Pak. ya betul maksud saya. Ya revolusi tetap harus konstitusional. Ya caranya nanti bisa kita tutup 2024 tapi golek bener-bener pemimpin yang bener-bener bisa meriayah sehingga tidak selalu kalah dengan mafia. Nah, jadi ini menjadi menarik ketika kemudian negara sebagai institusi yang seharusnya dia punya tugas ya, untuk kemudian melindungi rakyat, meriayah, mengurusi rakyat. Nah, ini nyambung pada nanti pertanyaan saya kepada Pak Teguh ini ya. Jadi ketika kemudian negara yang seharusnya melindungi rakyat dan kemudian kalah kepada mafia, ya, berarti kan negara ini jadi tidak berhasil untuk merealisasikan apa yang menjadi tugas dia, melindungi rakyat. Nah, ketika rakyat tidak ada pelindungnya, otomatis rakyat menjadi korban. Nah, ini nyambung dengan tema ini, yaitu rakyat jadi korban, ikut dikorbankan. Nah, ini kalau dari kacamata Pak Teguh sendiri sebenarnya mungkin nanti sekaligus kalau rakyat itu korban, ya, maka berarti kan seolah-olah kita belum membahas siapa yang mengorbankan gitu ya. Nah, tapi kalau dikorbankan berarti itu kalau ini ada subjeknya pasti gitu kan. Nah, maka kemudian sebenarnya bagaimana ini situasinya? Ya, terima kasih. Jadi oh ya, sebelumnya kepada peserta ya, ini mungkin sudah ada yang diubur-ubur ini pasti mau nanya ya. Tahan dulu ya, tahan. Nanti insya Allah akan kita kasih kesempatan ya untuk kemudian bertanya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi Prof. Teguh saya kira tadi sudah memberikan gambaran yang luar biasa. Saya berkali-kali mengikuti diskusi yang dihadiri beliau dan di channel beliau juga ini sebenarnya banyak pencerahan-pencerahan. Kadang-kadang ini tidak kita dapatkan di kampus biasa atau di profesor biasa, karena biasanya kan ada banyak pertimbangan. Harus profesor radikal ya. Terdidik dan berakal. Jadi yang namanya dunia akademik pun saya kira harus disaring-saring. Jadi jangan sampai misalnya kita, itu gelarnya sudah profesor, pasti omongannya mesti benar sesuai dengan objektivitas sosial. Belum tentu. Oleh karena itu memang kalau kita ingin pintar ya, hari ini kita mengadakan diskusi seperti ini, sebenarnya ini kan bagian dari kita mencoba mengejawantahkan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Tetapi
yang melakukan konklusi itu ya jangan nanti narasumber atau kami-kami yang di depan, tapi panjenengan semua, kita semua yang ikut diskusi ini akan mencoba explore ya. Tadi Pak Prof itu mungkin nanti dari saya seperti ini, dari teman-teman seperti itu, oh ternyata memang negara kita itu sedang sakit atau sedang disakitkan atau sedang apa, itu nanti konklusi dari sana. Tetapi kalau misalnya saya mencoba melihat analisa sosial yang sering selama ini kita lakukan ya, karena saya memang dilahirkan dari aktivis hukum gerakan ya, sama Pak Dr. Bahrul Ilmi itu senior saya adalah dilahirkan dari aktivis advokat tapi dari YLBHI, jadi Mas Munir, terus Mas Bambang Wijoyanto, dulu guru saya adalah Bang Buyung ya. Artinya ini juga kalau saya dibandingkan, dikomparasikan dengan teman lawyer biasa mungkin agak beda ya, nanti dikiranya itu juga lawyer radikal, lawyer kiri atau yang lain, itu bisa lawyer tidak biasa. Tetapi kami pun sebenarnya punya pangsa tersendiri ya, pangsanya artinya ya kita nggak terus senang misalnya hanya sidang di pengadilan agama, tidak gitu ya, tetapi justru hal-hal lain. Nah, kalau kita mencoba melakukan analisa sosial itu sebenarnya di dalam sebuah negara, state ya, kita melihat ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah negara beserta penyelenggaranya, institusi ya penyelenggaranya, termasuk yang tadi disampaikan oleh profesor ya. Terus yang kedua adalah pemilik modal, yang pemilik modal atau kapital ya, atau orang sering mengatakan kapital. Yang ketiganya adalah rakyat, ya rakyat dalam artian dia bukan hanya bagian sebagai negara, tetapi bagian komunitas yang sering dalam tanda petik tadi dikalahkan dari 3 komunitas yang lain. Nah, kalau kita mencoba ya mensuat, melihat ya dari 3 komponen itu, siapa saling menguntungkan siapa, ternyata rakyat itu kadang-kadang tidak diuntungkan. Misalnya kalau tadi ngomong soal isu pasaran yang sekarang ada, soal minyak goreng. Siapa yang melakukan kong kali kong tadi dalam tanda petik? Ya kapitalis, orang yang punya modal dengan negara. Negara di sini konteksnya itu tidak seperti dia misalnya Yakuza di Jepang gitu ya, yang dia itu tembak-tembakan itu tidak. Kalau misalnya kita ngomong soal mafia sekarang, itu bukan mafia yang pakai bedil, itu bukan. Tetapi mafia yang bagaimana dia itu menginfiltrasi lewat aturan-aturan yang ada. Di pelurunya itu tidak terlihat ya. Pelurunya tidak terlihat, tetapi mereka itu masuk lewat aturan-aturan yang ada. Apa misalnya? Misalnya kalau dulu ya, soal undang-undang tembakau ya. Ini mungkin ngomong soal isu-isu yang isu-isu yang sempat muncul gitu. Undang-undang tembakau itu di sana itu mensyaratkan misalnya kadar nikotin itu berapa persen dari tembakau itu ya. Nah, kalau misalnya ngomong soal seperti itu ya, tembakau Temanggung, tembakau Ngambal, Kebumen gitu ya, tembakau dari Wonosobo itu tidak memenuhi syarat, tetapi yang memenuhi syarat adalah tembakau dari Amerika, dari Virginia itu. Nah, dari mana dia mengatakan atau barang itu masuk? Itu masuknya adalah lewat regulasi, lewat undang-undang. Mereka yang membuat undang-undang, DPR, pemerintah pusat yang harusnya tadi bagaimana menjadi cantolan masyarakat untuk bagaimana tembakau lokal ini bisa bersaing, ternyata dia lebih asik dengan menerima komisi ya, dari penggantian pasal tertentu, dari misalnya dia mendapatkan tip-tip dari hal-hal seperti itu. Dan ini Bapak sekalian, hal-hal seperti ini kadang-kadang tidak terdeteksi atau tidak diketahui oleh publik. Tahunya adalah kalau Pak Polisi ngomong ini adalah law enforcement, kalau Pak Jaksa ngomong law enforcement, hakim selalu ngomong ini undang-undangnya, aturannya seperti ini, saya adalah penegak aturan. Dia ngomong seperti itu seolah-olah gagah ya, tetapi dia adalah antek ataupun dia adalah bagian dari mereka sudah ada main mata. Sudah ada main mata. Makanya kalau tadi misalnya ada potret seperti itu yang disampaikan oleh Prof. Tegas, saya kira bukan hal yang luar biasa gitu ya. Jadi tadi misalnya masyarakat ya, dia sesuatunya seolah-olah itu diatur dengan regulasi yang sulit-sulit gitu ya. Sementara di lain pihak mereka pemilik modal diberi ruang-ruang khusus untuk bermain-main ya, karpet merah. Di lain pihak mereka-mereka yang menjadi pejabat publik ya, ini pejabat publik seperti tadi disampaikan. Saya adalah mantan KPU Kabupaten dan mantan KPU Provinsi, mantan Badan Pengawas Pemilu.
saya jadi nggak betah di dalam dua lembaga itu kalau misalnya soal rekrutmen, ya, rekrutmen penyelenggara atau pelaksana pemilu sendiri, ya, itu ada pesanan, misalnya harus terahnya organisasi ini. Ya, betul. Nah, saya kalau misalnya terah organisasi saya nggak punya, karena wong desa di Kabupaten Utara tidak pernah berorganisasi ini itu gitu ya, saya nggak menyebut ormas ini itulah. Kalau di tracking misalnya Teguh ini dari mana, ya jelas nggak bisa. Nah kebetulan saya pernah lolos karena waktu itu belum terlalu ketat seperti saat ini, Pak. Jadi orang bilang ormas siapa, organisasi mahasiswanya masih relatif murni, saya bisa bertahan sampai di provinsi. Dan di sana pun, Bapak sekalian, itu ya ada model-model, misalnya kayak nek misalnya kira-kira nakal orang nurut, ya orang usah ngesuk memperpanjang. Karena apa? Karena ini orang nurut. Nah ini saya kira hal-hal seperti itu yang publik itu juga harus ketahui. Lah yang lain Bapak sekalian, seperti tadi misalnya soal minyak goreng gitu ya, ataupun bahan-bahan kebutuhan pokok yang lain yang saya kira cukup penting gitu. Kalau misalnya kita ngomong soal law enforcement, ya, itu sebenarnya kalau soal pasal-pasal, undang-undang, aturan itu sudah diaturkan. Tetapi kenapa misalnya mereka-mereka yang mempunyai kekuatan, mereka yang mempunyai kebiasaan, mempunyai legal standing untuk melakukan law enforcement ini yang pilih-pilih? Ya salah satunya tadi kita melihat karena mereka adalah mempunyai kepentingan tertentu seperti itu. Gitu, ya. Ya baik, ini kedua narasumber kita ini pasti masih banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Nah ini saya ingin memberikan kesempatan kepada para hadirin. Jadi kalau tadi Profesor Suteki itu sempat memancing, ya. Maka saya sekarang ingin meminta kepada para hadirin ini ganti kita yang mancing beliau berdua ya, dengan pertanyaan-pertanyaan ya, yang saya yakin dengan pertanyaan itu nanti akan mengalir lagi keluar penjelasan-penjelasan lain ya. Pokoknya kita hari ini adalah asik-asik ya, jadi kita ini aja, kita bawa asik gitu ya. Ada yang mau bertanya? Belum tentu ada sesi kedua loh ini. Nah, oke silakan ya. Namanya siapa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sugiono. Ini langsung saja yang mau saya tanyakan buat Profesor Dr. Suteki ya. Suteki ya. Mohon maaf. Ya, ini berkaitan dengan tadi yang Bapak sudah singgung masalah mafia minyak goreng. Ini apa mungkin Pak, masalah minyak goreng ini nggak ada kaitannya dengan lawan-lawan politik dalam konteks di situ yang jelas kan ada pengusutan masalah korupsi. Jadi lawan-lawan politiknya kan banyak, terutama modalnya juga banyak. Artinya setiap kapan mau diusut itu pasti timbul yang aneh-aneh. Berarti maksudnya pertanyaannya adalah ke arah ini bisa jadi bukan hanya masalah bisnis, tapi ada kaitannya dengan politik. Lawan politik ditunggangi di situ memang untuk menghancurkan lawannya. Oke. Ya. Terus siasat yang menurut Bapak Profesor itu untuk mengatasi hal-hal seperti itu bagaimana Pak Profesor? Masalahnya gini Pak. Memang kalau dibilang masyarakat selalu jadi korban atau dikorbankan itu sudah emang benar Pak. Jadi yang benar emang yang jadi korban atau dikorbankan? Ya dua-duanya, dikorbankan dan jadi korban. Ini contoh sepele aja Pak. Ini yang saya alami di daerah kita di desa aja lah. Ini mohon maaf, konteks pasal 31 tentang kewajiban negara berkaitan dengan pendidikan itu jelas. Di situ ayat 1 dan ayat 2 jelas banget. Itu kewajiban negara. Tapi di daerah-daerah seperti desa-desa ini aja udah kalah dengan sistem Pak. Di sistem dan dibungkus-bungkus Pak. Di situ ada akhirnya tarikan pungli yang dibungkus-bungkus. Masyarakat dibodohin Pak, dari pintu masuk pendidikan dasar SMP ini yang konteksnya yang bicarakan sekolah negeri loh Pak, yang bukan swasta loh.
Ini aja sudah seperti itu. Jadi oknum-oknum tertentu menguasai gedung fasilitas negara untuk mencari keuntungan pribadi mereka, golongan mereka, Pak. Ya, baik. Nah, ini itu masuk pendidikan. Bagaimana yang lain-lain, Pak? Padahal contoh suri teladan pendidikan itu menentukan akhir masa depan bangsa ini sendiri, Pak. Nah, kemudian kaitannya dengan minyak goreng tadi. Nah, kaitannya dengan minyak goreng. Nah, kenapa, Pak? Sekarang jelas setiap ada penggorengan naik segala macam lah. Iya. Itu rata-rata setelah ada pengusutan korupsi besar-besaran, misalnya kayak SBY dikutik, Tommy dikutik, rata-rata seperti itu. Menurut saya seperti itu. diutik juga, Mas. Nah, mohon maaf. Nah, ini kan saling serang akhirnya. Ya. Nah, itu mohon dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sugiono ya. Ya. Pak Sugiono. Ya. Baik, saya akan buka satu lagi kesempatan ya. Monggo silakan Pak. Nah, kita perlu menyampaikan pertanyaan yang memancing. Silakan. Ya, Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya John atau Kusmiadi, profesi sebagai jurnalis. Kami sebagai seorang jurnalis seringkali melihat, menyaksikan temuan kami yang di lapangan yang menyangkut tentang sindikat, baik itu penyalahgunaan wewenang ataupun menutupi suatu kasus yang memang pada dasarnya memang besar. Nah, di Indonesia ini sebenarnya tidak kekurangan orang pintar, juga tidak kekurangan orang yang punya kemampuan, tapi kekurangan orang yang punya akhlak menurut saya. Nah, pertanyaan saya, kami sebagai seorang jurnalis yang di lapangan yang sering kali ataupun kerap kali menemukan pelanggaran yang memang di situ ditutupin, bahkan mereka tidak jarang yang kami temukan mereka memiliki dukungan atau dekengan kalau bahasa Jawanya. Nah, itu dari baik itu dari instansi ataupun dari institusi. Nah, terkadang kami sendiri kerap kali menerima ancaman yang memang orang yang kami istilahnya menjadi target pemberitaan kami itu adalah bagian dari mereka ataupun mereka memberikan suatu atensi terhadap kedudukan mereka. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus kami lakukan? Bila mana kami menaikkan di muka publik atau di pemberitaan, itu akan berisiko tinggi terhadap profesi kami sebagai jurnalis di lapangan. Sementara itu dulu. Ya, jadi saya bertanya dulu. Nah, sebelum kemudian nanti dijawab ya pertanyaan tadi, saya ingin bertanya, selama ini ketika ini kan profesi sebagai jurnalis ya, ketika tekanan itu ada Pak, selama ini terus apa yang dilakukan? Ya, sementara ini tekanan memang yang ada yang sering kita terima. Sementara ini kita kan perlahan, jadi kita tidak bisa langsung vulgar. Terkadang kita kan yang namanya jurnalis ini kan berarti dengan kata lain menyangkut terhadap kedudukan ataupun profil seseorang bila mana itu muncul di publik. Berarti Jadi itu tekanan berisiko. tersebut kemudian berpengaruh ya kepada Sangat profesionalitas. berpengaruh dengan kami. Nah, Baik, itu tadi pertanyaan sudah sampaikan ya. Ya. Kemudian ini karena saya khawatir ya waktunya tidak cukup, kita sampai jam berapa? Setengah 12. Oke, berarti ini sementara biar dijawab dulu ya, kita ada dua pertanyaan. Ini mungkin pertanyaan yang kedua kepada siapa nih? Ini dua-duanya kayaknya kepada Profesor Sutedi, tapi nanti saya akan berikan kesempatan kepada Pak Teguh juga untuk menambahkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Su, ini sama ya, Sugiono. Su itu artinya apik. Apik atau suka? Suka. Baik. Baik. Kalau Anda ditanya apa kabar, jawabnya susu. Baik-baik saja. Mas Sugiono, memang kadang-kadang suatu perkara itu banyak yang menunggangi, misalnya ditunggangi. Dulu ada demo-demo yang nunggangi HTI kan gitu ya. Karena ada bendera La ilaha illallah itu langsung nunjuknya ke HTI misalnya gitu. Atau sekarang apa lagi yang ya jadi sebagian besar meskipun itu masalah itu hukum, tapi banyak juga yang ditunggangi oleh politik. Nah, kalau saya lihat memang pemimpin-pemimpin masa lalu itu kan juga tidak bersih-bersih amat.
Oleh karena itu sering dikatakan tersandra oleh masa lalu. Dan ketika tersandra oleh masa lalu, ada celah sedikit saja. Begitu dia digantikan, apalagi yang lain yang awal tadi mulai mengutik-utik persoalan tadi yang utak-utik ya, mengutik-utik rezim yang sedang berkuasa, maka seolah-olah seperti ada politik balas dendam. Iya, iya. Ini yang kita khawatirkan dari waktu ke waktu nanti begitu. Dulu Pak Karno, lalu Pak Harto, ya seolah-olah ada politik balas dendam dengan persoalan komunisme dan seterusnya sampai siapapun yang istilahnya dulu kan ada bersih diri dan bersih lingkungan ya. Saya dulu masih ngalami waktu ya ada Litsus tahun 93 ya, saya 93-94 PNS itu Litsusnya ketat. Kamu anak sopo, anu sopo, kabeh idolaku sopo ya. Zaman segitu ya saya jawab idola saya Pak Harto. Bapak pembangunan gitu ya. Wah, saya mengatakan begitu. Jadi nanti Orde Baru dibalas lagi oleh Orde Reformasi. Apa yang dulu berbau di Orde Baru pada sebenarnya baik juga, kayak misalnya GBHN, soal GBHN. Lu eleknya apa GBHN? GBHN Repelita itu menurut saya wajib. Nah sekarang nggak ada GBHN, nggak ada Repelita karena apa? MPR pun juga sudah tidak punya hak untuk menetapkan GBHN. Presiden aturannya cuma boleh diatur undang-undang, tidak menjadi mandataris. Kita tidak punya lembaga tertinggi. Dulu kita punya lembaga tertinggi namanya MPR yang bisa sewaktu-waktu memanggil presiden ketika misalnya ada penyimpangan, ada sidang istimewa. Saiki itu kalau ada penyimpangan pun lewat tiga jalur. Yang pertama jalur politik itu lewat DPR, itu harus mau mengajukan ini untuk misalnya impeachment. Lalu yang kedua jalur hukum itu lewat MK pun harus meneliti benar nggak ini presiden melakukan penyimpangan. Lalu terakhir apa? MPR, jalur politik lagi. Nah kalau di politik itu orang-orang yang tadi orang yang banyak dendamnya di situ mana bisa melakukan impeachment? Nggak bakal. Saya katakan impeachment untuk semasa sekarang itu seperti kita memasukkan unta ke lubang jarum. Mungkin enggak itu, orang iso kecuali Abu Nawas mungkin ya. Enggak bisa. Jadi kalau saya simpulkan Mas, ini hal yang kemudian sekarang digoreng-goreng itu sebenarnya untuk menutupi kasus-kasus yang atau saya katakan ini ada dendam politik di situ. Selalu ada begitu. Nanti Wadas mencuat, cari nanti kira-kira isu apa yang bisa menutup Wadas. Masalah kita kan ada persoalan IKN, minyak goreng, tapi nanti muncul tiba-tiba persoalan wayang. Dan tiba-tiba persoalan adzan yang itu tidak perlu dipersoalkan, apalagi oleh Menteri Agama yang sampai sekarang jadi masalah. Itu menutup isu besar inti pokok persoalan korupsi, persoalan pembangunan IKN yang sampai sekarang pun ternyata duitnya nyatanya raono. Ada mau yang investor malah lari mundur. Saiki sekarang ditawarkan untuk iuran tadi, untuk urunan. Rakyat urunan saweran. Ini negara loh, ngurus negara kok. Kayak ngurus RT RW saweran pakai uang jimpitan iso. Lah nek ngomong iso nek jadi jimpitan RT RW iso. Tapi negara yang anggarannya pun ini sudah dikatakan lebih dari 2 kali lipat dan awal kan 466 triliun. Betul ya? Kalau membengkak jadi kira-kira 1.000, hampir 1.000 triliun. Itu belum menenggak apa meneh. Dan nek di saweran terus umpama bener satu warga itu 10 juta mungkin ya untuk biro ya seluruh Indonesia bisa mungkin ada yang sekian juta, tapi duitnya apa? Untuk mangan merah cukup, kita masih kembang kempis, betul nggak Bapak Ibu ini? Apa jenengan tadi dikatakan sekarang ini Anda merasa baik-baik saja? Dari ngono ya alhamdulillah. Kan itu loh maksud saya kita merasa ya, tapi jadi faktanya bahwa ide ini wong sekti kok. Dan bawa orang mangan rong dino itu meneng wae. Rong dino cek selamat, 7 dino cek urip. Sementing jono ambegane wis cukup. Kadang-kadang kita sektinya di situ saking nerimanya kita ini. Dan bawa pemimpin model apapun jane awake dhewe yo kon meneng yo meneng kan itu kan. Tapi suatu saat tetap akan melakukan perlawanan itu. Nah, perlawanan sebuah keniscayaan ketika apa? Ketidakadilan itu dihadirkan. Ketika ketidakadilan itu hadir atau menjadi hukumnya, maka perlawanan sebuah kepastian. Nah, jadi kembali ke pertanyaan panjenengan itu, saya kira memang sangat mungkin sekali di situ memang ditunggangi oleh
kelompok-kelompok yang memang sengaja memancing di air yang keruh, sehingga ya sedapat mungkin apa ya isu-isu yang berkembang itu kemudian mentah lagi, ambrol lagi kan itu kan. Padahal ini kalau digiring terus mengarah kepada apa namanya minimal itu disobedience, civil disobedience, ketidakpatuhan, ya, pembangkangan massa, pembangkangan rakyat itu sangat mungkin. Udah saya ngomong people power itu keras banget, tapi civil disobedience ketika orang sudah tidak mampu sangat mungkin terjadi. Ini bisa jadi lebih bahaya daripada ini ya, daripada semacam kayak apa? Ya, ketika ketidakpatuhan terjadi kan uang rakyat belum bayar pajak, kabeh pada berhenti, boleh langsung rakyat negara. Jadi kalau tadi ada silent genosida, ini jadi semacam kayak pembangkangan tapi tidak terlihat apa gini, seperti perlawanan tapi tidak terlihat. Ya, dia itu melakukan pembangkangan. lebih soft dari people power. Apa itu karena rakyat itu belajar? Mungkin kalau dia terlalu terlihat, ya, atau ditangkap. jadi KPI jadi KPI dipikirkan SDM prinsipnya. Ya. SDM itu selamatkan diri masing-masing. Ngomong dipaku ini akhirnya ya. Tapi pada titik tertentu itu tadi, uang cacingnya diinjek ya mulai. Jangan dikira silent itu tidak membahayakan. Bahkan orang mengatakan kalau air yang bersih itu tanda tak dalam. Iya. Gitu kan? Jangan dikira menang itu orang menghanyutkan dulu ya. Lalu tadi ditanyakan soal bagaimana siasat kita. Yang pertama untuk misalnya terkait dengan kelangkaan pangan di sini memang wajib ya negara itu untuk melakukan intervensi pangan. Misalnya dengan operasi pasar. Tapi anehnya kemarin DKI menjalankan fungsinya. Ya? Iya betul. DKI itu mau melakukan operasi pasar. Malah dilarang. Anda baca berita itu. Lu ini piye gitu loh. Yeah. Kan nawarin nggak ketemu gitu. Nek saya punya stiker itu nawarin gini. Nawarin gini jadi miring. Lu kan sama apa? Negara dalam arti pemerintah daerah itu juga bagian dari negara tuh. Iya. Lu melakukan intervensi pasar dengan mau melakukan operasi pasar supaya rakyat bisa terjangkau mendapatkan minyak goreng kok malah dilarang. Nek nggak percaya dengan bocor ini berita-berita itu. Apa betul itu larangan terhadap DKI untuk melakukan intervensi pasar dalam arti operasi pasar? Ini aneh gitu loh. Kalau menurut saya justru negara dari sisi umum tadi melakukan operasi pasar. Cabut itu bukan cabut HET-nya, cabut pencabutan HET. Yeah. Jadi kembalikan ada ecaran tertinggi harus ada supaya tidak diserahkan pada mekanisme pasar. Itu kan ada pilihan itu Pak Mendak akhirnya kan ngomong gini, pilih di ya kalau dulu kan heboh soal pilih Al-Quran memilih Pancasila kan heboh. Yeah. Ini ya menghebohkan lagi, pilih mana barangnya murah tapi langka atau barangnya mahal tapi barangnya mahal, melimpah ya. Barangnya melimpah tapi mahal. Jenengan pilih. Nek pilih satu berarti koplak podo nih. Podo koplak maksud saya. Podo nggak bener ya. Murah tapi langka. Jenengan iso tuku? Ora iso. Ngantrine pun sandal saya ngantri gitu. Saking suwene toh kemungkinan wah iki sampai jam berapa ini. Sandalnya sarus sepatune sing antri. Wonge do ngiyup kabeh. Nanti harus dibuka sandalnya Pak aku. Nanti orangnya ngiyup lagi. Ya tuh, betul kan? Ya, betul. Tapi kalau yang tadi sebaliknya melimpah tapi mahal, jenengan nggak bisa akses nggak bisa. Mau pilih mana? Oh nggak ada duit kok. Ono duit barang ono barang duit ono. Ya kode baik gitu loh. Jadi pilihan itu pilihan yang menurut saya ini pilihan yang sangat menyesatkan ya, merugikan semua. Kalau saya tidak pilih semua, pilihannya ya ono barang terjangkau gitu loh. Karena kalau di pangan itu kan prinsipnya ada berapa ya? Pertama itu persoalan ketersediaan, lalu soal kualitasnya, soal aksesnya, dan yang keempat soal penerimaan. Itu empat. Penerimaan artinya memang barang itu bisa diterima oleh rakyat. Ya, jadi istilahnya itu acceptable. Ya, kalau yang tadi akses itu accessible. Jadi kemungkinan dia mengakses barang itu. Jadi empat itu. Nah, jadi yang kedua adalah bagaimana kita itu melakukan siasat dalam mengolah pangan. Jadi apa bener ya kata-kata Bu Megawati, jadi apa bener. Tapi itu kan bukan solusi gitu loh. Ketika barang langka lalu ngomongnya, yo aja digoreng kabeh.
tapi direbus, masa ono nasi rebus. Ujungnya nasi goreng, tadinya nasi goreng rebus gitu. Kerupuk goreng rebus, kerupuk digoreng, kerupuk direbus sudah iso. Karena yang soal goreng menggoreng itu ahlinya masyarakat ke bawah masyarakat menengah ke bawah. Iya betul. Saya makan goreng itu sebagian besar nggak? Rata-rata itu masyarakat menengah ke bawah loh. Jangan cari silakan. Saya beli gorengan-gorengan itu. Jarang sekali yang maksudnya masyarakat yang sudah atas itu, karena biasanya menggoreng sendiri, ada pembantu, ada ini tinggal pesen tok kabeh ono. Nah yang kita ini golek murah. Sing goreng pun minyak curah kadang-kadang ya kan. Wes dibulak-balik ping 10 tuh mungkin piro ya ora ngerti, itu kan enggak tahu. Tapi kita yang nyaman saja. Tapi nek diteliti dengan yang sering makan gorengan mesti nanti nek kolesterol tinggi, ada penyakit apalagi itu, tapi kita kan enggak terasa. Kok awake dhewe ngerti-ngerti ya saya urip, nanti mati gitu aja ya aman-aman saja kok enggak usah nek neliti soal apa ini kualitas minyak goreng apa. Itu jadi siasatnya ya memang betul ada betulnya, tapi itu bukan solusi. Maka kita ya sekarang hidup itu jangan semuanya serba digoreng gitu ya. Tapi ya direbus lah. Sekali dipancing. Direbus juga. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita berusaha untuk lepas dari tadi kong kali kong. Jadi lepas dari oligarki itu bicara. Itu mesti harus kita apa ya istilahnya betul-betul negara itu untuk meriayang rakyatnya dengan apa? Penguasaan barang-barang yang memang harus dikuasai oleh negara untuk apa? Kesejahteraan rakyat. Sekarang SDA kita itu sebagian besar dikuasai siapa? Dengan hitung nih, soal tanah, sumber daya air, sumber daya mineral, sampai emas ya, soal emas, bertambang, sing duwe sapa? Nek dilaksanakan oleh asing dalam negeri dan swasta itu ternyata untuk batu bara pun, ayo berapa itu? Kita punya bagian berapa dari tambang batu bara? Royaltinya itu 0% ya masuk negara, 0%. 0%. Jangan baca aja undang-undang minerba ini. Lalu dapatnya dapat dari mana? Padahal kalau itu dikelola masih ngurusi dampak lingkungan segala. Betul, kalau itu dikelola negara itu, negara sendiri ngelola. Untuk batu bara itu ada yang menghitung untuk ahli ekonomi itu setahun bisa menghasilkan 500 triliun setahun. Karena saking banyaknya batu bara kita, itu kan banyak dijual ke ekspor mana-mana. Kita gunakan sendiri untuk listrik, ada yang ke mana? Cina kan juga kita ekspor ke sana. Itu satu tahun aja 500 triliun, berarti apa? Iso membangun IKN. Kita, misalnya ini undang-undang IKN sudah ada, oke kita hormati. Tapi jangan sekarang dilakukan pembangunan itu. Undang-undang sana ya nanti ditunda. Karena dalam teori hukum itu ada namanya slap reglement. Undang-undang itu ditidurkan dulu. Tapi besok slap itu slip. Bahasa Belanda Bapak tahu ya. Slap itu tidur. Atau dalam bahasa Inggris namanya legal dormancy. Jadi ditidur kisik turok kisik. Nunggu nanti legal itu tidak ada masalah, yang menjalankan belum siap kok. Kan itu alasannya belum siap. Anggaran tidak ada. Nah, nanti nunggu misalnya dikelola betul. Kalau ini loh misalnya dikelola negara itu 2 tahun 3 tahun ngumpul sampai 1.500 triliun. Bisa nggak membangun? Bisa. Itu loh maksudnya itu. Nah saiki tiwas wis gembor-gembor, ayo nanti tahun 2024 pengulasan nanti kalau bisa di sana 17 Agustus itu di 2024 mau di sana rencananya. Saiki membangun rawan. Sambat sobat. Mundur investornya. Nah mundur, investornya itu malah mundur. Piye? Katanya ada 93 investor yang siap. Mana? Udah ngeten iki terus kira-kira gimana? Mangkrak kemungkinan besar. Apa ini enggak bahaya buat kita? Pas duit dicek ternyata apa meneh nanti presiden yang baru nanti beda visinya. Apa mau dijalankan? Berhenti. Karena apa? Kita tidak punya roadmap dalam pembangunan tadi. GBHN era ono, kita punya RPJP, RJP, RJM, tapi itu pun kalah dengan kepentingan pragmatis gitu loh. Apa sing dikarepe iki langsung. Itu pragmatisme kan di situ. Kalau kita punya roadmap jelas, oh kita punya ini ya, oke kita rencanakan ini, kita memang betul mau pindah IKN misalnya. Oke kita bikin roadmapnya. Kapan ini kita siap? Duit DP, cara nih komundi. Semua kan katanya tadi tidak banyak, tidak kurang-kurang pinter ya mas. Tidak kurang orang pinter, tapi kurang orang yang punya komitmen.
tidak kurang politikus, tapi tidak banyak negarawan. Politikus mau mikir ini kepentingan dia hanya jangka waktu 5 tahunan. Nek negarawan mikir visinya sampai nanti, roadmapnya ke depan bagaimana, itu negarawan. Jadi itu dari tadi pertanyaan Mas Biono, mungkin tidak semuanya bisa. Kalau soal pendidikan tadi memang istilah wong Jawa yang nganggo samudono ya. Jadi samudono itu apa ya? Jadi pura-pura jadi ora pungli ya. Jadi pungli ning ketoke ben ora pungli iki piye gitu loh. Betul ya Mas? Jadi ada kamuflase. Piye caranya biar tidak terdeteksi. Tapi nek dihitung-hitung iki jane pungli. Wong gampangane kan wis bebas ya, apalagi negeri itu kan harusnya kan bebas sampai 12 tahun ya. Berarti kan SMP tadi kudune kan tidak boleh ada tarikan ini, tarikan itu. Tapi kan alasannya ini itu macam-macam ya. Itu nek dipikir pungli betul, pungli. Oh sebenarnya harus bebas dari biaya apapun. Negara sebenarnya sudah menjamin anak itu sekolah sampai 12 tahun. Kudune, ya, nah, swasta kan beda, swasta kan memang membiayai sendiri. Tapi kalau negara ini negara Islam, mestinya swasta maupun maupun negeri harus dibiayai oleh negara, gratis. Kesehatan, pendidikan, nah, kalau betul gratis semua. Rumah sakit gratis. Karena tadi dapat duit yang banyak dari pengelolaan sumber daya alam. Dan kita punya pasal 33 tapi mau jadi penonton dong. Udah direvisi juga kan? Ya revisi pun kan arahnya ke kapitalisme. Iya, makanya dari yang 45 ayat 45 itu kan arah ke pasal kapitalisme. Ya 1 2 3 oke, tapi digejak dengan dibubarkan dengan ayat 4 dan 5. Nah ini persoalan kepemilikan, penguasaan kepemilikan itu kalau dalam sistem pemerintahan Islam misalnya, kita itu memang membagi endi nggone pribadi, endi dari umum, endi milik negara. Yang miliknya harus dikuasai negara, nggak boleh dikuasai oleh publik umum atau oleh swasta. Jadi silakan belajar untuk sistem pemerintahan apapun, perlu kerajaan, oligarki, teokrasi, sistem pemerintahan Islam, pelajari kabeh itu ya. Jangan ngertinya cuma demokrasi toh. Tinggal di komparasi. Ya komparasi. Orang mikir kok ya. Simbolnya slogannya kan radikal, ramah, terdidik dan berakal. Buktikan kalau Anda itu radikal gitu. Kemudian yang berikutnya dari Mas John tadi, memang ini resiko besar. Dari waktu ke waktu selalu ada korban ya Mas, korban seorang jurnalis. Yang dalam arti ini istilahnya itu jadi ini persekusi ya, dipersekusi. Tapi di lain pihak kadang-kadang memang jurnalis itu dalam bahasa teori melakukan yang disebut dengan trial by the press. Berarti seperti dua sisi mata pisau ya, gitu ya. Ya, kadang di sini orang bisa aja protes karena dia sudah melakukan judgment. Ya. Itu yang maka begini Mas, kalau untuk jurnalis itu Mas harus punya siasat ya. Jadi kata-kata narasinya itu harus patut diduga. Nah, diksinya, narasinya itu harus betul-betul lebih soft gitu ya. Karena ada orang yang memang sudah seolah-olah ini sudah trial by the press. Jadi pers itu sudah menjudgment, memponis seseorang bahwa dia sudah melakukan korupsi. Nah mestinya kan hasil investigasi tetap silakan dikemukakan, tapi dengan narasi yang soft. Nanti soft nggak ada yang baca, jangan begitu. Karena tapi ketika misalnya Anda tetap mau menyuarakan secara hard, secara keras, opo none blak kotang bloko suto misalnya begitu, namun tuh, tapi ada risiko. Nah, risiko orang menyuarakan kebenaran ya boleh jadi orang itu akan disakiti, dulu difitnah balik atau sampai terakhir dibunuh. Nah, kalau istilah yang sekarang lagi disutekikan. Disutekikan. Saya itu dulu pejabat cilik-cilik, tapi karena ngomong soal kebenaran itu ya 3 jabatan saya lewat semua. Wes ora apa-apa ya kan. Dulu juga nggak punya jabatan. Itu dunia sekarang ya gitu. Jadi saya kira memang abuse of power dari penyelenggara negara itu selalu muncul. Tapi misalnya panjenengan mau mengungkap itu, memang ada risiko. Tapi kalau kita beragama Islam kan sebenarnya jelas ya. Karena yang disebut dengan sebagai jihad yang paling utama, ya afdhalul jihad itu adalah bagaimana Anda menyampaikan kebenaran itu meskipun
di hadapan penguasa yang zalim. Betul kan? Ya. Begitu kan dalile. Nek jenengan pun berani macam gitu, ya Anda jangan takut untuk mati. Karena kebanyakan kita yang takut menyuarakan kebenaran biasanya takut pada mati, yang istilahnya itu penyakit wahan. Betul ya? Yeah. Kalau kita masih punya penyakit wahan, nggak mungkin. Kalau saya dulu misalnya mikirnya, wah aku biasa dilayani, ono mobil dewe semuanya tercukupi kabeh, kalau pejabat kan gitu kan. Meskipun ndek-ndek amat saya. Oh cuma Kaprodi ini, kali ini kan S1, saya Kaprodinya S2 ya, Magister Ilmu Hukum, juga ketua Senat Fakultas Hukum. Ini saya ketua Senat, meskipun saya masih muda. Saya masih 52 tahun, belum tua lah ya. Yeah. Jadi kalau dulu itu mikir saya enak seperti itu, saya tidak mau memberikan keterangan ahli di muka pengadilan, di MK, di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur. Enggak akan ngapain kalau repot-repot Sudah nyaman ya, sudah nyaman. Iya sudah nyaman. Comfort zone. Ya, comfort zone. Ngapain repot-repot? Tapi karena saya terusik dengan kok ngono, negara kok ngono, pemerintah kok ngono, nggak bisa ini. Saya sebagai orang yang pura-puranya profesor yang sudah sedikit ngerti tentang hukum itu, gak iso gini. Nah saya berangkat. Saya dipikir bayarannya tanya Mas Supri ini, dibayar berapa aku Mas? Padahal kalau yang umum itu di MK itu rata-rata 50 sampai 100 juta, 150 sampai 500 juta Pak. Tapi saya sepenting iso mlaku mrono mulih wis cukup. Itu bener loh Pak. Mau di hotel atau pekan di hotel tikus ora apa-apa ya kan? Ora masalah itu bagi saya. Tapi itu tadi komitmen saya untuk mengatakan yang benar, harus dikatakan yang benar, meskipun memang pahit terasa. Mungkin juga pemerintah waktu itu kan langsung stempel ke saya kan, ini ASN tidak setia. Kenapa? Lah kok ngomong tidak setuju pada Perpu, Perpu itu yang gawe presiden. Berarti Anda tidak setia, tidak setuju dengan keputusan presiden, dengan kebijakan presiden. Kan intinya begitu. Padahal saya sudah ngomong juga loh, pokoknya setia itu ukurannya orang setuju. Misalnya panjenengan punya bojo, ngomong, aku ora setuju Mas. Anda sudah mengatakan, kamu perempuan istri tidak setia, tak ceraikan dari ini. Gitu, enggak kan? Justru dikoreksi, kita coba, oh ya apa gitu ya? Nah gitu maksudnya. Itu bukan, tapi setianya itu, aduh kepada persoalan kebijakan toh. Paling nanti kan ngomong, banyak itu yang dibully. Yo nek ora pengen naik ini ya metu dari ASN. Lho kok enak cengcang kamu ngomong begitu. Ya udah boleh ngomong begitu. Ya udah bisa begitu. Artinya hak itu tetap dimiliki untuk menyuarakan kebenaran ini siapapun. Artinya saya itu bukan persoalan kebencian pada pemerintah, tapi bagaimana memberikan masukan secara akademis. Itu ada nalarnya, makalahnya ada semuanya, teori saya keluarkan. Duh kurang ngompok. Oh, kurang jeplak maksud itu. Nah, jadi itu kalau menghadapi yang abuse of power itu memang risikonya tadi. Jangan panjenengan aku ngelakoni Mas. Nah, gitu. Semua memang ada risiko. Yang penting bagi kita ini kan tentukan posisi panjenengan. Apakah Anda dikoordinat sebagai pejuang kebenaran dan keadilan atau sebaliknya kita sebagai pecundang dari keadilan dan kebenaran. Ini pilihan ya. Pilihan. Oke, nah ini saya ingin terus terang pertanyaan yang sama. Saya ingin dari point of view-nya Pak Teguh bagaimana? Silakan. Ya, memang kadang-kadang kalau saya pikir itu rakyat itu kadang-kadang ya butuh seperti cacing tadi, ya kalau belum diinjak melet karena diinjak itu belum bergerak. Jadi model-model advokasi yang saya lakukan selama ini kadang-kadang juga harus berpikir sampai sejauh itu. Kalau misalnya kita sistemnya melakukan charity, ya, jadi apa-apa terus seolah-olah kita menjadi pelayan mereka, terus apa-apa terus langsung rampung, ya rakyat ini nggak pernah pintar Pak. Ya. Tetapi begitu misalnya masyarakat rakyat ini biar menikmati seperti cacing itu dulu, diinjek sama tentara, diinjek sama polisi, diinjek sama organ negara yang lain, biar dia merasakan dulu. Setelah itu baru dilakukan penyadaran bahwa sebenarnya mereka-mereka itu harusnya itu tidak seperti itu. Oleh karena itu lakukanlah perlawanan. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, sekali lagi yang terjadi ya seolah-olah mereka tidak merasa ada masalah. Seorang dokter dia misalnya melihat
orang itu ada masalah atau tidak kan tentunya ada caranya. Tetapi orang yang diperiksa sendiri itu kadang-kadang merasa tidak ada masalah. Begitu juga misalnya orang datang ke kantor saya, kantor hukum saya, kelihatannya itu nangis-nangis ya, kelihatannya itu orang paling telangsa sedunia, ya. Kelihatannya itu kok orang paling teraniaya. Tidak tahunya kalau kita coba komparasikan dengan aturan yang ada, tidak bahaya. Sampai itu ora bahaya, sampai ini lumayan sing luwih telongso pirang-pirang, sing luwih didolimi aturan pirang-pirang. Pulang tertawa gitu ya. Oh ternyata kan nggak berbahaya Pak Teguh. Tidak berbahaya. Begitu juga sebaliknya, kadang-kadang ada orang datang tertawa ke TV ya, Pak saya gini-gini tapi sudah bisa saya lakukan sendiri begini-begini, nggak tahunya bahaya Pak. Sampai itu bisa nanti yang namanya misalnya undang-undang ITE, dia bisa berjuang dengan Facebook, dengan media sosial, jelek-jelekin tadi tanpa asas praduga, Pak ITE itu bisa langsung tangkap dan bisa langsung jebloskan di dalam sel, dan baru dia berani lemes ya. Nah, saat lemes seperti itu tentunya berarti jalan keluarnya seperti apa? Lah itulah cara-cara yang saya kira memang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan pemberdayaan, kadang-kadang yang diperlukan itu justru bagaimana dia itu biar kepencet dulu ya. Kadang-kadang mereka merasa bahwa terdolimi, tidak enak dan lain-lain itu baru terasa. Saya melakukan misalnya advokasi di Urut Sewu ya, di Urut Sewu 2011. Ada dua hal yang menurut saya itu sama. Ada kasus apa nih? Urut Sewu itu adalah pencaplokan tanah masyarakat oleh tentara ya, oleh tentara. Jadi tanah-tanah yang itu menjadi hak masyarakat, Hak adat ya, hak adat, hak milik juga karena ada SPPD, ada sertifikatnya. Sekarang ini ya, tanpa saya bercerita mungkin panjang lebar soal cara, mereka sekarang sudah membuat apa yang namanya sertifikat hak pakai tentara itu. Nah, yang namanya BPN, yang namanya yang namanya misalnya Kodam, BPN itu tidak sulit-sulit, kepala BPN-nya langsung datang ke Kodam untuk menyerahkan sertifikat itu. Itu kan luar biasa ya, itu luar biasa. Nah, saya ingin menceritakan bahwa proses-proses seperti itu kadang-kadang hal yang sama tapi penerapannya berbeda. 2011 di situ ada yang namanya masyarakat karena dipancing dia melakukan perobohan terhadap gapura. Gapura harganya juga berapa ya. Di lain pihak ada 11 motor masyarakat yang dirusak oleh tentara ya. Kita laporkan ke kepolisian, kita laporkan ke instansi, tapi sampai sekarang tidak ada prosedurnya. Tetapi mereka-mereka yang melakukan gapura ini sampai di penjara, Pak. Ya, sampai di penjara. Jadi perusahaan. Jadi inilah dua komparasi yang kadang-kadang memang diperlihatkan dengan terang benderang di tempat kita, di area sekitar kita. Oleh karena itu, sekali lagi, saat masyarakat melihat seperti itu, kita advokasi masuk dan kita melakukan gerakan-gerakan ini, masyarakat itu lebih memahami bahwa sekarang misalnya kok tiba-tiba milih pemimpin, ya, bingung sih kebuki kayak kok ya sangat segim nopo gitu kan. Dan saya selaku pendampingnya yang nangis gitu kan, kok seperti itu. Sekarang misalnya kok sertifikat hak pakainya sudah jadi, kok orang yang bela dari pemerintah, ya sampai rasa sedikit lah, mau miliar nomor 5.000-an, 10.000-an, 15.000-an kan gitu. Ya. Seperti itu. Jadi saya kira ini adalah fenomena yang menarik. Bahwa misalnya yang tadi disampaikan Mas Gi, ya, kok kayaknya kok jadi pahlawan dewek, nulis dewek, investigasi dewek, ya, terus dia misalnya menjadi sebuah lembaga konsumen dewek, tetapi gerakannya itu kan seolah-olah kayak gerakan eksklusif. Mas Gini, ya, dia sering melakukan advokasi itu, tetapi masyarakatnya itu kadang-kadang kok kira-kira akhirnya kepriwe, ya cuman mendengar, cuman melihat. Karena apa? Karena tidak bisa atau tidak langsung diikutkan dalam gerakan itu, pemberdayaannya. Ya, oleh karena itu saya kira apa yang mungkin terjadi di sekitar kita kadang-kadang memang perlu masyarakat itu mungkin disambut langsung dengan dibantu, tetapi sebaliknya kadang-kadang rodo direwangi melenet main kroso itu juga perlu gitu. Ya, hal-hal seperti itu. Dan kalau misalnya terjadi seperti itu, saya kira nanti gerakan ini adalah sebuah gerakan bersama. Dan yang salah saat ada beberapa teman yang seperti Mas Gi, dia seorang misalnya aktivis NGO ya, terus dia juga menulis di koran, tetapi institusi resmi
ada kejaksaan, ada advokat, ada polisi yang mengatakan bahwa kemarin katanya itu ada pemerasan berbaju pendampingan, ya. Ini juga masyarakat itu nggak bisa geraknya karena rumongsone loh kok malah dibantu, kok malah menuduh seperti itu, gitu ya. Jadi ini hal-hal seperti ini saya kira memang harus ke depan itu harus kalau yang namanya melawan advokasi itu ya harus ada kita lakukan, tetapi di lain pihak setelah itu kita coba evaluasi, ya. Orang terus misalnya, pokoknya aku mesti kudu bener gini enggak. Karena masyarakat itu kadang-kadang nyun sewu, dia juga punya pikiran-pikiran yang dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Jadi gampangannya orang ngomong sedikit beda dianggap radikal, ngomong sedikit beda dianggap provokator, ya. Ini hal-hal seperti itu. Nah, terkait dengan yang misalnya tadi Mas John dari media, saya kira kalau saya sendiri, saya adalah tipe model advokat aktivis yang senang pasang badan, gitu ya. Senang pasang badannya karena saya bisa menikmati, bro, ya. Saat saya misalnya nyun sewu di Jogja itu kan saya pernah juga ditangkap, ya, dimasukkan ya, waktu itu pilihan yang sulit antara saya ngaku dari LBH, ya, dan ngaku sebagai mahasiswa gitu. Ternyata saat ngaku dari LBH saya punya kartu LBH malah dibawa ke truk, loh, sampai pengacara malah marah kayak gini kan gitu. Ya, akhirnya saya dibawa ke truk, diperiksa di kepolisian. Ya untung karena move dari beberapa pihak itu bisa akhirnya kita dikeluarkan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang seperti Mas John sampaikan, itu memang ya harus kita nikmati kalaupun ada risiko-risiko bahaya seperti itu, ya. Yang penting dek orang mati, orang masalah. Tetapi kalaupun misalnya kita mati, kita usahakan matinya adalah husnul khotimah. Karena kalau misalnya sudah seperti itu, dek orang duwe orang duwe gampangannya pikiran macam-macam. Orang di daerah selatan yang tadi saya melawan Kodam, tentara dan lain juga bingung. Ini sebenarnya Mas Teguh itu gerakan kiri apa gerakan kanan? Ya. Gerakan kiri atau gerakan kiri dan kanan gitu. Iya, gerakan kiri tapi nek misalnya anak adan kok yang ngejak jamaah bareng-bareng kan gitu. Ya. Arti gerakan kanan tapi kok mulai ngompori masyarakat, mantap temen, dasar hukumnya juga ada, jadi bingung. Makanya 2 minggu 3 minggu lalu bahwa ada isu sebenarnya gerakan di Urut Sewu yang namanya Kodam, kok ada 2 target orang yang harus mati saat itu. Saya baru dengar, Pak, ya. Ternyata ada seorang yang bernama S dan seorang lagi saya. Ini S-nya ini karena dia ngeyel, dia punya masalah. Saya itu dianggap yang saya omongkan itu argumentasinya ada, ya. Nyongkon pidato setiap tanggal 11, ya, itu kan pasti ada orasi di sana, Pak. Saya tidak jadi orasi nanganin dulu tanpa beban, Pak. Ya, tanpa beban. Pokoknya tentara ini dasar hukum ini. Saya S1 sampai S3 doktor, jadi hukum semua. Jadi apa yang saya omongkan ini ya ada dasarnya. Bingung, Pak. Oleh karena itu, terkait dengan hal seperti itu akhirnya mereka bingung dan saya baru dengar targetnya juga. Tapi untuk alhamdulillah konon ya sebenarnya. Jadi makanya Mas John dan kawan-kawan yang lain media, ya, saya kira orang wong kita itu nyuwun sewu, urip nang ring donya kan orang ngerti kapan njupuk dijupuk. Nek kita misalnya mati ning pas apik yo alhamdulillah banget kanggo selawase. Tapi nek misalnya dipenyinyikan macam-macam malah orang membela masyarakat, terus apa yang akan kita banggakan kan? Ya, jadi yang kita kejar adalah husnul khotimahnya. Jadi tidak terus hal-hal yang lain. Nek sudah kayak gitu bojo iki ya gampangane ya harus kita ikhlaskan gitu. Termasuk misalnya saya punya impian tidak masuk lembaga-lembaga kayak Bawaslu KPU, tapi saya mau nyelengi sedikit demi sedikit mempunyai gedung putih ini, Pak. Ini impian yang saya sangat syukuri. Apalagi didatangi 2 profesor sudah ya. Fakir dan profesor dari IAIN, ya. Jadi seolah-olah ini impian itu sekarang wes ketekan, jadi nek sewaktu-waktu saya diambil dunia lagi wes rela gitu lah. Jadi ini saya kira mungkin hal-hal yang bisa menenangkan. Bahwa misalnya ada upaya tadi patut diduga dan lain-lain, saya kira itu kan soal teknis, ya. Dan saya sangat mau diajak diskusi misalnya bagaimana ngakali sebenarnya apa yang kita lakukan itu sampai di tujuan, tetapi dari aspek hukum itu tidak kena, gitu ya, tidak kena. Karena
memang truk-truk aparat keamanan ya khususnya di Kebumen itu saya kira kita juga tahu Pak, misalnya tiba-tiba ada orang ke rumah ya, dia seorang penjual bensin, dia tiba-tiba di kon apa jenenge sum setiap bulan nang polsek misalnya 200, nang areng polsek 300, kalau enggak mobilnya diambil, jerikanya diambil. Saya bilang udah taruh aja tempat saya, bilang aja bawa mobil dan bensinnya ke tempatnya Pak Teguh. Akhirnya ternyata saya juga nggak berani, ya nggak berani naik motor war-war tekan ngending itu. Nah, jadi kadang-kadang inilah ya advokasi apa namanya pasang badan, kita sudah berkeinginan misalnya Rasulullah lima orang pikiran macam-macam. Ya baik, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Teguh ini mengingatkan saya pada ucapan seorang filosof Muslim ya, seorang ulama, ya. Tepatnya adalah seorang ulama yaitu Ibnu Khaldun, yang beliau mengatakan bahwa menjelang jatuhnya sebuah atau suatu rezim itu akan diawali atau didahului dengan yang namanya pajak yang semakin mencekik dan kezaliman yang semakin tinggi. Nah, ini berarti seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh ini adalah suatu hal yang memang mungkin ya itu harus terjadi. Nah, sebelum kemudian nanti kita berikan kesempatan kepada dua narasumber untuk menyampaikan kalimat penutup ya, saya ingin ada satu pertanyaan lagi, tapi kali ini saya ingin emak-emak. Nah, silakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diperkenalkan, nama saya Evi Joharia dari masyarakat saja. Karena saya ingin mencari ilmu di sini, topiknya sangat menarik, negara pelindung rakyat. Sementara sampai saat ini, saat inilah ya, bahwa rakyat itu merasa sedang tidak dilindungi gitu ya. Tidak ada pelindungnya. Tidak pelindungnya. Tapi menurut saya ini hanya ingin sharing saja dengan Pak Suteki dan Pak Teguh ya. Negara kita kan berdasarkan Pancasila ya Pak ya. Katanya ya. Harusnya tidak katanya Pak, karena memang negara kita itu dulu didirikan oleh para pendirinya itu dengan berdasarkan Pancasila. Tapi sampai saat ini Pancasila itu saya rasa hilang, ya kan? Di sekolah juga sudah tidak ada. Maksudnya dari 100% itu paling 0,% ada Pancasila. Jadi kalau seandainya ya Bapak, seandainya Pancasila itu diadakan lagi karena negara kita berdasarkan Pancasila, mungkin pemerintah itu bisa melindungi rakyatnya gitu. Masalahnya apa? Dalam Pancasila itu kan terkandung nilai-nilai yang luhur. Sementara sekarang para pejabatnya itu yang konon katanya jadi pejabat itu harusnya melindungi rakyat, tapi seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Suteki bahwa adanya itu politikus dan bukan negarawan gitu. Padahal seharusnya kalau mereka menanamkan jiwa Pancasila itu mereka tetap akan menjadi negarawan dan bukan politikus itu. Nah sekarang yang ingin saya kasih masukan ini sebagai orang yang di atas mungkin ya Pak Suteki itu, karena beliau itu dosen Undip mungkin beliau itu lebih bisa bertemu dengan orang-orang di sana gitu. Bagaimana caranya kita mengembalikan kepada fitrah kita dulu sebagai negara Indonesia itu, apa yang sudah didirikan oleh para pendahulu kita dulu. Jadi Pancasila itu betul-betul masuk ke dalam semua lini masyarakat. Seperti yang diharapkan. Seperti tadi dikatakan bahwa ada litsus. Kenapa sekarang tidak ada litsus gitu loh? Seperti itu Rika Sitaning, dia mengatakan saya bangga jadi anak PKI. Kenapa negara tidak mengambil tindakan? Padahal dia sudah terang-terang kan mengatakan, dan PKI waktu beliau mengatakan seperti itu kan masih menjadi ormas yang terlarang menurut TAP MPR nomor berapa waktu itu gitu ya. Padahal harusnya itu sudah diciduk loh Pak. Tapi kenapa tidak? Nah justru karena keberaniannya dia itu, nah jadi orang yang lain juga berani muncul gitu loh Pak. Karena tidak ada tameng Pancasilanya itu. Jadi menurut saya ini masukan saja bagaimana cara kita mengembalikan Pancasila itu ke dalam negara kita gitu maksudnya gitu. Baik, terima kasih. Dengan Bu siapa? Terima kasih, Evi Joharia Pak. Bu Evi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ini saya kembalikan sekarang pada kedua narasumber. Ini kita sudah mendekati akhir-akhir dari acara. Jadi monggo ini disikapi pertanyaan ini sekaligus mungkin juga kalau ada penjelasan. Baik, sangat cerdas sekali ini Bu Evi Juhariah. Saya itu mengajar Pancasila dari 94 sampai 2018 kemarin. Jadi saya 2018 itu berhenti karena memang tidak boleh mengajar lagi mata kuliah Pancasila. Jadi 24 tahun saya mengajar itu. Tapi stempel pada saya adalah orang yang anti Pancasila, radikal. Terus apalagi lah banyak statement pada saya itu begitu. Coba ya kadrun lah macam-macam gitu. Ya saya mikir lah terus yang bener Pancasila ini opo gitu. Itu benar katanya Sujiwo Tijon itu. Loh, nek Pancasila kan mesti gak ada di kelangkaan, ya gitu kan, kelangkaan minyak goreng yang kemudian dulu itu ada isu-isu bagaimana keadilan tidak terjamah atau maksudnya tidak merata pada rakyatnya. Mestinya sejahtera semua kalau Pancasila. Memang ada. Ya. Maka ya kalau memang itu ada, maka Sujiwo Tejo mengatakan selalu begitu. Lu Pancasila ini gitu. Di mana? Gak ada. Lo barang gak ada kok orang mengatakan kamu anti Pancasila. Kok udah ono. Maka saya nanti Pak Dira bisa searching di internet ya, atau di Facebook saya atau di YouTube saya. Saya kan ada satu buku yang judulnya itu Pancasila 404 Not Found. Not found. Tidak ditemukan. Di sini tentang buku ulang itu. Maka apa yang Mbak Evi katakan itu betul. Jadi kalau saya katakan begini, dari 7 presiden yang sudah ada sampai sekarang, itu selalu saya mengatakan belum pernah ada satu presiden pun yang betul-betul menjalankan Pancasila. Dan kalau ditambah ya Undang-Undang Dasar 45 itu. Karena dalam kenyataannya dari rezim ke rezim itu saya nilai Pancasila itu seolah menjadi tabula rasa. Atau malah jangan-jangan semakin kesini semakin jauh. Ya ini tabula rasa. Tabula rasa itu kertas putih yang nanti monggo terserah yang mau mengisi rezim itu. Jadi bisa sangat liberal, bisa sangat sosialis komunis, atau gabungan yang sekarang itu liberal dan sosialis komunis. Ekonominya itu liberal, tapi sistem pemerintahannya bisa sangat otoriter. Itu namanya gabungan prinsip sosialis komunis dan prinsip liberal kapitalisme untuk ekonomi. Mungkin eranya hibrid ya sekarang. Nah ini hybrid. Wah kayak pertemuannya hybridnya itu. Ada pertemuan offline, ada online, itu namanya hybrid. Nah ini kan saya katakan itu sebenarnya not found. Saya katakan not found itu sebenarnya berawal dari dulu ada 3 meme ya, 3 mural. Jadi ada tulisan di dinding itu ya, ada Tuhan aku lapar. Terus dipaksa sehat di negeri yang sakit. Terus satunya apa lagi itu? Yang not found itu ya. Jadi ada gambar yang mirip dengan Pak Jokowi lalu tulisannya 404 not found. Tidak ditemukan karena mungkin kehadirannya tidak dirasa. Ya, tidak dirasa itu. Nah, jadi mohon maaf. Memang yang terjadi kemudian begitu, yang ada itu kita pejabat tapi lebih ke politikus. Yang tadi saya katakan lebih ke vested interest dalam waktu 5 tahun. Bukan negarawan. Nah kita maunya itu negarawan itu. Cuma kalau negarawannya kalau tadi kemudian disetir oleh namanya itu pun ya, negarawan tapi disetir oleh oligarki atau oleh cukong itu, yang satunya lagi, maka itu tidak mungkin juga bisa menyelenggarakan kesejahteraan sosial karena akan selalu tadi berpihak. Lewat hukum pun bisa dimainkan. Ya, dia berpihak kepada hukum sebagai berpihak kepada pengusaha. Ya. Padahal, nah ini nanti selalu jadi penguasa pun jadi bagian dari mafia itu. Ini akan semakin sulit untuk mewujudkan Pancasila. Jadi sebenarnya tiap institusi Bu Evi ya, jadi setiap sekolah itu kan masih juga mengajarkan Pancasila loh. Meskipun penalarannya itu kan semakin tinggi jenjang pendidikan itu aspek moralnya semakin turun, tapi aspek hukumnya semakin tinggi. Itu semakin ke bawah aspek moralnya semakin tinggi, hukumnya semakin rendah. Kan tidak mungkin anak TK dengan ajari pasal sekian itu untuk apa ya? Tapi moralnya itu
dibangun. Nah, ini sebenarnya masih ada. Cuma tadi saya katakan ya 0, dan tidak tembus. Maka saya katakan iki mau ngelamis. Lamis itu lip service. Ono tapi orang tembus ning ati. Ono ne mung ning lambe. Nah, berarti sekedar formalitas saja. Betul, karena apa? Memang didesak oleh situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mewujudkan Pancasila. Jadi yang ada itu justru apa? Mewujudkan sistem ekonomi kapitalistik, liberal kapitalistik. Ekonomi yang diajarkan misalnya, untung ada fakultas, ada jurusan ekonomi syariah. Jadi dengan mau jujur ya, ono apa kok ono bank syariah, ono ekonomi syariah. Sebenarnya kita belum syariah. Berarti begitu. Sama dengan neng-kene iki ono rumah makan nasi Padang. Ada apalagi kalau ada lagi Madura, ada sate Madura. Ya. Sebenarnya Anda sedang tidak di Madura dan sedang tidak di Padang. Iya. Terus sebenarnya, aku neng Padang gak ono kok rumah makan Padang, gak ada. Jangan cuma ada rumah makan. Iya, di Madura juga ada. Dan itu kan tulis ngene, itu ekonomi syariah, berarti ekonomi kita belum syariah. Ya. Mungkin sama seperti ini ya, kalau di institusi ini penegak hukum tuh ada yang unit reaksi cepat. Yang lain itu tidak cepat. Nanti aku malah kenal itu. Yang jadi kayak fenomena Repkasip Taning itu Mbak Evi, nanti Mas Teguh akan lebih tahu soal Bawaslu ini terkait dengan Undang-Undang Pemilu. Sebenarnya di Undang-Undang Pemilu pasal 163G kalau nggak salah itu kan memang dibatasi siapa yang tidak bisa dipilih. Antara lain kan orang-orang yang terlibat langsung atau yang tidak langsung dengan G30 SPKI. Tapi ternyata oleh MK, Mahkamah Konstitusi, pasal itu dianggap tidak punya kekuatan hukum mengikat. Karena apa? Menilai membatasi hak asasi manusia. Nah akhirnya apa? Ya dengan saya katakan, ini MK melalui ini kok kebijakan publik justru apa? Membolehkan orang-orang yang terlibat itu dan bisa menduduki, bisa dipilih. Nah akhirnya panjenengan ngerti orang meneng DPR di pemerintahan di ini macam-macam anak keturunan PKI itu juga ada, gitu loh. Maka jangan heran kalau Repkasip Taning ngomong aku bangga sebagai anak PKI. Nanti nek ditanya, loh kok gue bangga sebagai anak PKI? Loh aku anak PKI kan belum tentu PKI. Heran kan ngomong apa? Iya. Kan itu. Dia bisa beretorika. Iya, jadi bisa beretorika macam itu. Maka ya akhirnya di pemerintahan sekarang ini entah dengan merasa atau tidak ya banyak yang kekiri-kirian itu. Kan itu toh? Anda tidak perlu saya sebutkan itu, tapi yang jelas nyatakan kayak Bu Repkasip Taning ini jelas itu mengatakan bahwa dan bukunya ada, aku bangga sebagai anak PKI. Sekarang kalau Anda mau litsus berlawanan dengan keputusan MK, dengan putusan MK. Ya, yang tadi. Beda, kita maunya KPU, maunya undang-undang ini kan jangan bener. Maunya begitu, ojo dikasih kesempatan untuk ini, tapi MK menurunkan atau itu di judicial review dan MK membolehkan untuk itu bisa menduduki jabatan-jabatan baik di legislatif maupun yudikatif. Di legislatif, yang yudikatif saya belum melihat, tapi yang eksekutif dan yudikatif, yang legislatif itu sudah bisa kita tengarai lah. Saya nggak perlu menunjuk hidung ya, tapi Anda bisa merasakan sendiri lah. Nanti nunjuk hidung nanti saya dikira melakukan apa ya? Salah meneh kan itu kan. Ya repot, saya pun juga harus hati-hati ya Mas ya. Saya kan bukan advokat, jadi repot ya nanti. Tapi jelas Bu. Nah, upaya kita untuk ke situ sebenarnya misalnya kita bisa enggak kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Dan memang betul-betul ke situ. Kalau bisa, nah ini kan ada tawaran nih. Ini ekonomi kapitalis, sosialis atau sistem ini sudah kita jalankan semua. Yang belum kan sistem pemerintahan Islam. Maaf ya, Anda, Bapak Ibu jangan terus ngomong lah kayak bener, nggak kayak radikal. Bukan. Namanya tawaran proposal itu dikaji gitu loh. Ya, jadi dikaji. Bisa nggak dikaji? Bener nggak itu kalau kita sebagai umat Islam menggunakan sistem pemerintahan Islam? Kira-kira bener apa enggak? Nek nalare pakai nalar, yo bener wong mayoritas kita Muslim kok. Wong dulu waktu Islam itu di daulahnya waktu Rasulullah itu didirikan, sebagian besar masyarakat
Madinah itu malah bukan muslim. Gitu betul. Sampai ada namanya Sakofah Madinah. Ada istilahnya apa itu? Piagam Madinah. Itu kan kesepakatan antara non muslim dengan muslim bagaimana menjaga komunitas atau daulah di Madinah itu bisa terlindungi. Ada 42 pasal kesepakatan itu. Dulu penjenengan ya belajar dari sana juga. Tapi ini saya kira namanya sebuah tawaran proposal perlu untuk dikaji supaya apa ya, kita tadi kembali ke diskusi awal kita itu supaya apa, negara ini tidak dikalahkan oleh mafia dalam bentuk apapun. Gitu ya Bu Evi ya, mungkin sedikit yang saya sampaikan itu, tapi prinsipnya kalau mau kembali ya monggo kembali yang murni itu ya, ke jalan yang benar itulah ya. Lalu dua jalan ekonomi atau sistem yang sosialis komunis sudah gagal semua menunjukkan kesejahteraan kita mau cari apa itu? Itu yang jadi pertanyaan saya, apakah kita mau sih ya diajak kembali ke jalan yang benar itu? Tapi sebagian besar kita itu kadang malah menolak. Kita itu tidak yakin umat Islam, tapi nggak yakin dengan kebenaran Islam. Padahal di Quran ayat 2 atau berapa itu, di Al-Baqarah itu jelas kan? Alif Lam Mim dzalikal kitabu la roi, jelas hudalil muttaqin. Apakah itu? Tapi nek jenengan dijak, ayo kembali ke jalan yang benar kok klewo-klewo. Nek wong Jawa ngarani klewo-klewo. Berarti apa? Jenengan sama saya ini masih dipertanyakan persoalan keimanan. Terus betul. Mungkin muslim benar, tapi muttaqinnya, imannya itu masih dipertanyakan. Wong jenengan sama saya masih ragu dengan Quran itu, dan Quran, hadis dan juga ijtihad para ulama, atau mungkin berupa kias dan juga ijma. Ya. Itu kan ada ijtihad. Ya. Nah, jadi kembali ke persoalan sebagai closing statement, sampai kapanpun namanya mafia itu tetap akan merusak ya, kondisi negara. Maka kita harus mulai untuk menjauhkan diri dari mafia itu. Dengan cara apa? Tadi kembali pada proses yang benar. Kalau Anda menjadi pemimpin, jangan mudah untuk tergiur dengan iming-iming yang belum jelas, janji-janji yang bisa kita prediksikan ini nanti benar apa enggak. Janjinya tidak impor. Ternyata impor. Kemarin malah beliau marah, bodoh. Kita itu bodoh kalau kita itu impor. Lawan dia bukan impor. Saya ini lagi ya sekarang baru tersadar atau merasa bahwa kita ini bodoh. Berarti bodoh kita sudah lama atau baru saja? Nyadarnya yang baru sadar. Impor itu tidak mungkin juga ada keterlibatan peng-peng tadi. Ada sebagian penguasa, ada sebagian pengusaha. Disitulah terjadi namanya mafia. Nah, ke depan kita harus betul-betul, ayo kita cari cara terbaik, sistem terbaik, pemimpin terbaik. Kalau dengan sistem terbaik dan pemimpin yang terbaik itulah akan menyelamatkan Indonesia ke depan ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Katanya kalau ada musiknya luar biasa. Ya, saya kira itu dari saya. Sekaligus saya mohon maaf apabila tutur kata ada yang saya kurang ada yang kurang tidak berkenan pada Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita bisa dipertemukan dalam situasi dan kondisi yang lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Agus. Ya, terima kasih. Jadi saya kira waktu kita masih cukup, nanti mungkin diberikan adzan saja ya. Siap. Karena di sini tuh sudah kita tertibkan juga, pokoknya begitu jam adzan harus adzan. Ya. Jadi untuk mengingatkan daripada nanti pakai baskom teng sama-sama menghentikan hujan kan lebih baik. Ini loh. Iya, karena sekarang sedang ditunjukkan hal-hal seperti itu gitu. Aduh ya Allah. Bapak sekalian yang kami hormati, ngomong soal mafia, saya kira tadi di depan pun saya sudah ngomong bahwa mafia sekarang ini tidak mafia yang bedil-bedilan, terus tembak-tembakan, terus di pelabuhan oyak-oyakan di atas di atas atau itu kan film kan. Bayangan kita itu kadang-kadang memang seperti itu. Tetapi mafia yang sekarang kita coba diskusikan, kita bahas ya itu kong kali kong di antara mereka ya. Dan mereka itu adalah mempunyai apa yang namanya kesepakatan omerta ya.
Omerta itu adalah kesepakatan untuk bahwa kalau misalnya kecekel, keendus atau itu harus memutus, ya. Jadi tidak terus misalnya jangan diharap misalnya kita mengendus sesuatu atau aparat mengendus sesuatu itu terus bisa diruntut sampai tuntas, itu enggak. Ya karena ini memang mafia. Oleh karena itu saya kira yang harus dilakukan itu adalah bagaimana masyarakat itu harus menyadari itu. Kalau misalnya kita itu menyadari dari awal misalnya soal bahwa ini bagian dari mafia, ya tentunya kita yang harus mempunyai peran untuk memutus. Misalnya kalau kayak di Kebumen, di beberapa daerah, saya selalu mau memandangkan apa yang namanya mafia peradilan, ya. Kita lakukan itu. Caranya ya bukan terus memerangi teman-teman langsung, karena memerangi nanti saya juga dibenci sama mereka, gitu kan? Di komunitas pengacara mungkin dibenci, di komunitas. Tetapi setidaknya kita memulai dengan tidak ikut melakukan itu. Mungkin yang diperangi bukan orangnya, tapi pemikirannya. Ya, pemikirannya. Di dalam diskusi di daerah lain, bahwa ternyata misalnya bahaya daripada mafia peradilan itu tidak hanya pada klien pencari keadilannya, tidak hanya pada aparatusnya, tetapi bagi dirinya sendiri itu juga bahaya. Nah, terus terkait dengan tadi penyampaian dari Mbak Evi, ya, Mbak Evi Juaria, saya kira kalau saya mencoba memotret, ya, kondisi sekitar kita terkait dengan tadi Pancasila, terus agama, terus satu lagi adalah undang-undang atau hukum positif. Ini memang tiga hal yang agak berbeda, ya. Kalau ngomong soal agama, jelas Al-Quran ada hadisnya, ada aturan-aturannya. Tetapi apakah orang itu dengan serta-merta itu dengan ancaman-ancaman yang disampaikan mungkin oleh Pak Ustadz sama Pak Kiai itu mau apa tidak? Itu tergantung imam masing-masing, orangnya. Belum lagi nanti kalau ustadznya, kiainya itu juga mempunyai kepentingan dibeli, tolong sampaikan ini dengan pelintiran seperti ini juga jadi masalah. Makanya kadang-kadang yang kita harus berdoa adalah moga-moga kita ngaji yang benar. Kalau kadang-kadang mungkin dianggap minoritas atau enggak pas. Ya karena sekarang itu kadang-kadang bingungkan, sing cacahe akeh dianggap bener, urung mesti bener. Tapi sing cacahe sedikit, kadang-kadang kita minggring-minggring. Bener apa itu jadi masalah. Jadi ini soal iman. Terus yang kedua, aturan yang sebenarnya kita juga harus jadikan perspektifnya adalah soal moral. Pancasila, ya, terus di situ juga ada P4, ada pendidikan moral Pancasila. Menurut saya itu adalah aturan yang terikat dengan moral. Karena apa? Karena kalau misalnya melanggar Pancasila itu sendiri secara harfiah, saya tak tanya hukumannya apa, kan nggak ada itu, ya. Aku tak melanggar ketuhanan yang maha esa, berarti saya menganggap ada Tuhan lebih dari satu, ya. Apa hukumannya? Kalau tidak dikaitkan dengan pasal-pasal tertentu kan sulit itu. Ya. Nah yang ketiga, Bapak sekalian, saya melihat kalau misalnya terkait dengan hukum positif yang di situ diatur, ya, di situ juga ada hukumannya, itu pun masih dicari kelemahannya supaya tidak memenuhi unsur, ya, tidak memenuhi unsur. Dan ini adalah sebagian kadang-kadang nyuwun sewu, pekerjaan lawyer, pekerjaan polisi, pekerjaan jaksa, termasuk di dalamnya adalah hakim. Kalau misalnya keinginan kita adalah bagaimana untuk law enforcement, penegakan hukum biar memenuhi unsur gitu, ya, atau secara objektif, tidak apa-apa. Tetapi yang jadi masalah kadang-kadang lawyer, jaksa, hakim, ya, itu mempunyai embel-embel ditunggangi, misalnya kok saya kepengen beli Fortuner, kok saya kepengen beli Pajero, belum sampai yang mahal-mahal sekali, belum lah. Atau utang budi. Ya, atau utang budi. Daripada saya misalnya nanti nggak dapat perkara limpahan lagi, gitu kan? Kalau pengacara. Jadi mereka kadang-kadang bisa ketemu di warung kopi membahas soal seperti itu. Itulah yang namanya mafia lah. Aturan-aturan misalnya mereka ketangkap tangan terus diproses hukum jadilah masalah di KPK. Bagi mereka itu kadang-kadang mikirnya mereka kan sing ketangkep karena apes. Saya kan orang apes, gitu kan? Saya kan tidak apes. Apalagi kalau sombong misalnya, saya itu lawyer, saya harus bagaimana sing bener, sing salah itu main bener secara hukum biar saya dianggap profesional. Itulah yang namanya menurut saya itu adalah dia pemikirannya sesat, gitu ya. Jadi
bukan melakukan penegakan hukum yang murni dalam artian hukum yang sebenarnya, tetapi karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya tadi soal dunia, soal materi atau yang lain. Jadi itu Mbak Evi, kalau saya melihat tiga-tiganya, kalau misalnya kita rindu ingin kembali ke Pancasila, boleh bisa seperti tadi Prof katakan. Tetapi kalau Pancasila itu sudah diartikan, ditafsirkan, misalnya orang yang mempunyai kepentingan, kebetulan dia itu orang berpengaruh di state, ya, di negara gitu ya, kebetulan dia mungkin pengaruh di dunia hukum, itu nanti lain lagi. Jadi impian kita itu bisa buyar, apalagi kepanjangan tangan kita yang konon itu kita pilih pakai suara kita, yang dia itu bisa membuat undang-undang, bisa mempengaruhi, ada dewan, ada pejabat publik, itu orang nyambung mening. Karena orang nyambungnya apa? Karena saya itu 15.000 kan gitu. Berarti orang nyambung. Saya kira mungkin itu Pak Moderator. Ya, baik. Sungguh luar biasa ya pembicaraan kita pada hari ini. Saya jadi merasa kayaknya sayang kalau memang hanya diskusi seperti ini ya. Jadi saya ingin bertanya kepada para hadirin semua. Ini kalau misalnya ya kita acara seperti ini kita adakan lagi suatu saat itu, setuju nggak kira-kira? Setuju. Oh, setuju ya, setuju. Memungkinkan nggak? Temanya mungkin yang kontemporer ya. Ya, nanti kita akan, ya pokoknya intinya kan kita ini asik-asik ya, kita asik-asik kan ya. Oke, berarti yang asik-asik aja gitu Pak. Jawaban 30 hari itu gugatan itu. Temanya itu. Ya, bisa itu, bisa ya. Nanti masukkan agenda ya. Nanti kan ada agenda. Iya. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sajikan ya sebagai gitu. Siap-siap. Oke, gimana? Jangan lama-lama ya, Pak. Masih. Berdiri aja, Pak. Nah, biar lihat. Saya tadi telat, maaf Pak Bapak Ketua, ya kan ada sesuatu. Yang kedua, tadi yang disampaikan sudah jelas, tapi yang perlu kita ketahui, apa tidaknya mungkin dunia masih kembali kepada UUD 45, kan seperti itu. Pancasila luar biasa waktu profesor itu dulu, tapi sekarang kelihatannya nggak ada. Kenapa? Dunia saya amati itu adanya dua blok, kapitalis, sosialis, kapitalis, itu kan seperti itu. Untuk itu tadi yang disampaikan, terus semuanya sudah kebalik. Kalau DPR masa kerjanya hanya 5 tahun, sudah habis 1 miliar, mikir masyarakat, mikir negara, itu kan jelas tidak. Nah kalau sudah seperti itu, ya masalah. Di sini ada, alhamdulillah, Dr. Teguh ini sangat berani, tapi kan hanya Dr. Teguh, lainnya pada ketakutan, itu kan seperti itu. Saya PNS Prof, kalau saya mendekat ke sini, ya itu kan seperti itu. Ini pun saya jawasi, tapi saya nggak perlu. Luar biasa. Jadi semakin menunjukkan bahwa kayaknya ini kita perlu ada pertemuan berikutnya, ya. Setuju ya? Baik, Allah Akbar. Baik, mungkin itu yang bisa kita sajikan pada hari ini ya, untuk asik-asikan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan asik-asikan pada kesempatan berikutnya. Saya sebagai pembawa acara, saya host ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada para narasumber berdua. Mudah-mudahan panjenengan senantiasa dilindungi oleh Allah, sehingga kita bisa asik-asikan terus. Asik-asik. Ya. Dan saya juga kepada para peserta semua, saya minta maaf ya apabila mungkin dari cara saya membawakan acara ini diskusi. Oh, asik juga kok ya. Asik. Karena kemarin selama pandemi itu off lama sekali ya, jadi kayak kaku lagi gitu ya. Mungkin jadi penting untuk kita lanjutkan ya. Baik, saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya minta maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah acara Halaqah Akademik sudah kita ikuti bersama-sama, dan sekarang tibalah pada penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita menutup acara pada siang hari ini dengan membaca
Hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf atas segala salah. Wa akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.